Pemuda itu berniat merobek kertas bekas di tangannya. Tak disangka, gadis di sampingnya malah menawar 1 miliar. 1 miliar. Ternyata pemuda itu sebenarnya adalah penjual ikan yang miskin. Pada hari itu, saat dalam perjalanan membuka kios, ia bertemu dengan bocah laki-laki yang menangis. Yo. Ketika sampai di rumahnya, ditemukan bahwa kakek Yo sedang dipukuli oleh seseorang. Untuk membuat dia menyerahkan lukisan pusaka keluarga Yo, pemuda itu segera menarik pintu. Tapi disepak hingga terbang. Pemuda itu mengeluarkan ponsel untuk merekam dan mengancam. Tak disangka, langsung disepak hingga terbang lagi. Pekerja itu berbalik dan kembali menekan nenek Yo. Nenek. Lukisan itu sebenarnya ada di mana? Pemuda yang gelisah mengeluarkan pedang ikan dari dalam pelukannya, siap bertarung sampai mati dengan murid itu. Murid berwajah marah mengambil termos. Siap memukul kepala pemuda itu. Dalam detik-detik genting, kakek Yo mengungkapkan lokasi lukisan kuno tersembunyi. Sayang, aku menemukannya. Laki-laki tua. Kalau bilang dari tadi sudah selesai, ngapain disimpan sebagai pengiring jenazah? Hah. Setelah tujuan tercapai, mereka berdua mencaci maki lalu pergi. Pemuda itu segera pergi mengecek kondisi Pak Yo. Setelah tahu, barulah dia mengerti. Ternyata anak dan menantu laki-laki tua itu. Kecelakaan mobil terjadi di barat laut. Jadi memanggil keponakan dan istri keponakan datang untuk membantu mengelola perusahaan. Tidak disangka keduanya memanfaatkan teori konspirasi, menguasai perusahaan kakek, bahkan mengusir dia dan cucunya ke kawasan kumuh. Kali ini datang untuk menuntut lukisan pusaka keluarga yang diwariskan sejak zaman perang negara Yo. Dasar bajingan. Tapi pamanmu tetap pamanmu. Paman menyuruh anak muda itu mengambil lukisan pusaka asli dari bawah tempat tidur, lalu berkata akan memberikannya kepada anak muda itu, asalkan anak muda itu menganggapnya sebagai ayah angkat, merawat cucunya, Yo, dengan baik, dan membantu Yo merebut kembali kekayaannya. Paman Yo, jangan bilang lagi, ayo kita ke rumah sakit. Aku nggak kuat lagi. Melihat paman yang seperti mendapat cahaya terakhir, pemuda tahu ini adalah permintaan terakhirnya, lalu memenuhi keinginan pamannya. Kakek. Kakek, tolong bangun segera. Kakek, jangan mati. Kakek. Kaya dan berkuasa. Jauh lebih hebat dari pecundang di keluargamu, 10.000 kali lipat. Kau setuju kan? Iya. Kalau begitu, bagaimana dengan keluargaku, Bilian? Belum resmi bercerai dengan pria pengecut itu, kan? Sekarang sudah pacaran seperti ini. Apakah tepat? Apa salahnya? Itu cuma soal waktu saja bercerai. Tapi siapa yang mau? Anaknya sendiri tinggal di tempat kotor dan bau. Hidup selamanya di daerah rakyat biasa. Bukankah itu orang yang jual ikan? Kenapa bawa anak juga? Iya, siapa itu? Ayah, kita mau kemana sekarang? Kita pulang. Aduh, Bu, wah, kamu, Luo Yuchuan, biasanya aku lihat kamu cukup jujur, tapi ternyata kamu memelihara anak haram di luar sana. Ibu, dengarkan penjelasanku, ini bukan anak kandungku. Yo adalah aku, masih mau jelaskan apa lagi sih? Dia panggil kamu ayah. Nama keluarga Luo, kamu memang berani, nyali besar. Tanya berapa banyak uang yang kamu hasilkan, kamu di luar sana bahkan punya anak di luar nikah, kamu tahu. Ayah, dengarkan aku jelaskan, Yo bukan anak kandungku. Dia adalah anak angkatku. Sama seperti kita, tinggal di daerah kumuh. Kakek Yo sebelum meninggal, menyerahkannya padaku. Kamu sedang mengelabui siapa? Yo, kamu bilang sendiri, ayah tidak berbohong. Lihat, dan Pak Yo untuk berterima kasih padaku, memberikan lukisan ini kepadaku. Katanya harganya miliaran. Luo Yuchuan, hanya lukisan rusak ini. Miliaran ya? Serius, aku sudah pergi ke banyak museum. Aku pernah bekerja di lelang. Kalau lukisannya palsu, aku bisa langsung tahu. Aku bisa lihat langsung. Lebih dari 100 juta. Max cuma 10.000. Lukisan sampah apa ini? Jangan. Kamu benar-benar bodoh. Kamu tertipu. Jangan bicara dengannya, Bu. Apa itu? Aku benar-benar aku. Tunggu dulu. Mencari sampai ke ujung dunia, tapi malah didapat tanpa usaha. Tak disangka aku bertemu mereka di sini. Nona, ada apa? Apakah kamu tahu siapa aku? Apa? Kakak meninggal. Brengsek Yo Wuliang ini. Bagaimana keluarga Yo bisa punya orang seperti ini? Di mana Yo? Di mana lukisan kuno? Tidak tahu. Kalau begitu, cepat cari. Iya. Kalau aku tidak menemukan Yo dan lukisan kuno, bagaimana aku bisa bertanggung jawab kepada leluhurku? Lukisan ini dijual. Kalau semuanya rusak, bagaimana mau dijual? Tawar saja, aku mau beli. Sebuah lukisan yang rusak. Kalau bisa terjual 100 saja sudah bagus. 1 miliar. Deal. 1 miliar. Bukan. Kamu mau 10 miliar. Nona,
Kamu bercanda kan? Tentu saja tidak. Sudahlah, kalau begitu, kalian dulu saja yang pergi menemui ayahku. Harga? Kamu yang bicarakan lagi dengan mereka. Aku beri kamu 1 miliar dulu. Xiao Luan, transferkan uangnya kepadanya. Astaga. Transfer antar bank, rekening bank benar-benar bertambah 1 miliar. Tidak salah kan? Lukisan ini sudah diinjak seperti ini, tapi tetap sangat berharga ya, bukan begitu? Bukan begitu. Lukisan ini bernama Peta Asap dan Awan Fangli. Ini adalah nenek moyang dari keluarga Zuo kami. Karya dari Tuan Zuo Yidun. 150 miliar. Ayah, kamu rugi saat menjualnya. Yo yo. Jangan bercanda. Yo yo. Kamu adalah Yo yo. Langit memang adil. Anak, cepat ke sini. Biarkan aku memelukmu. Pergilah cepat. Kau adalah darah daging keluarga Yo kita. Nak, namaku Yo Zangang. Terima kasih. Sudah melakukan begitu banyak untuk keluarga kami. Sayangnya, aku masih terlambat 1 langkah. Yo Zangang. Itu dia. Sang raksasa bisnis terkenal. Yo Zangang. 1 miliar ini bisa dianggap sebagai uang jajan. Nanti, berapapun uang yang kamu butuhkan. Kamu tinggal bilang ke putriku, Xiao Luan saja. Selain itu, mulai sekarang kamu juga bisa bekerja di perusahaanku. Kita sudah jadi satu keluarga sekarang. Hal ini datang terlalu mendadak. Aku harus pikir-pikir dulu. Kalau begitu, kamu pikirkan sendiri. Yo tetap tinggal di rumah kita. Tidak, aku mau bersama ayah. Begini saja, anak, ikut aku dulu. Aku akan pikir-pikir lagi. Baiklah. Pagi tadi aku masih penuh oleh bau ikan dari pedagang. Sekarang sudah jadi miliarder. Perbedaannya terlalu besar ya. Papa, apa yang terjadi? Uangnya masih di rekening. Ya ampun, ini bukan mimpi kan? Yo. Kamu pukul ayah sekali. Tidak boleh off any. Cek kalau pukul ayah akan kena akibatnya. Bilian, ini jam berapa sih? Cepat ambil keputusan tegas. Segera putuskan. Iya. Tuan Han masih menunggu balasan surat. Waktu makan terakhir kali. Bukankah sudah sepakat baik-baik? Tenang saja Tuan Han. Penjual ikan busuk itu, dia sama sekali tidak pantas untuk Billions di keluarga kami. Mereka itu pasti akan bercerai. Begitu Billions bercerai, aku akan segera menikahinya. Tenang saja, mulai sekarang urusan keluarga adalah urusanku. Ini urusan dari tangga Jiusia kami. Saya pasti akan banyak membantu kalian. Senang bisa berkenalan dengan Xiao Han. Benar-benar keberuntungan 3 generasi. Mulai sekarang kita satu keluarga. Kalau punya uang, sama-sama cari. Saya masih ada urusan bisnis lain. Saya pamit dulu. Aku akan datang lagi nanti. Kalau suka perempuan Han Xiao, banyak sekali. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kamu harus menghargainya. Kalau lewat, tidak akan ada kesempatan lagi. Kalau dia tidak setuju, bagaimana? Berani tidak setuju. Dia juga punya anak haram. Rahasia kecil ini sudah ada di tangan kita. Surat cerai, sudah aku siapkan untukmu. Dia berani tidak setuju. Biarkan Tuan Han memberi pelajaran padanya. Pernikahan ini, kita putuskan saja. Ayah, kita semua sudah jadi miliarder. Kenapa masih harus jalan kaki pulang? Kalau begitu kamu mau pulang bagaimana? Tidak beli mobil, paling tidak harus naik taksi dong. Yo, ayah menjadi hal tentang miliarder. Tidak boleh diberitahu siapapun. Kenapa? Ayah. Kamu sekarang masih punya uang ini. Ayah akan simpan dulu untukmu. Tidak boleh ada kesalahan apapun. Termasuk nenek dan kakek. Ada juga mama. Jangan biarkan dia tahu. Kita harus waspada terhadap yang jahat. Baik, ayah. Kamu sangat baik. Ayo pergi. Ceraikan saja. Di hari seperti ini, aku tidak bisa melanjutkan lagi. Bukankah ini sudah cukup baik? Kamu juga tidak perlu keluar bekerja. Aku yang akan menghidupimu. Tidak perlu keluar bekerja. Ini sudah sangat baik. Paling-paling hanyalah tidak sampai kelaparan. Apa yang aku inginkan? Itulah kehidupan yang bermutu. Setiap hari tubuhku penuh bau ikan. Bau itu membuat kepalaku sakit. Aku bisa mandi lebih banyak setiap hari. Mandi, yang bersih adalah tubuhnya. Kamu itu bau miskin, bisa hilang dengan mandi. Dan ini juga, anak liar yang asalnya tidak jelas. Aku tidak mau jadi ibu tiri.
Aku ingin punya anakku sendiri. Paman dan bibi juga ada di sini. Oh, Tuan Han. Kamu datang tepat waktu. Kami ini sedang memberi tekanan pada si pecundang ini. Kamu juga ikut saja, aku bilang, penjual ikan bau. Kamu otakmu rusak ya. Kamu gak bisa mengerti bahasa manusia. Bilian bukan mencintaimu. Tapi aku dan Bilian lebih cocok. Kamu sama sekali gak pantas, yaitu. Bisa dibandingkan dengan Bilian di keluarga kami. Dalam beberapa tahun ini, usaha keluarga Hi memang berkembang pesat. Bilian kita. Benar-benar seorang sosialita terkenal. Kamu. Cek dulu dengan pipis. Kalau kamu pantas. Tapi aku tetap sangat mencintai Bilian. Cinta. Itu adalah cinta sepihak. Kalian sudah bukan lagi satu lapisan. Begitulah, ya, asalkan kamu bercerai dengan Bilian, aku akan memberimu 1 juta. Bagaimanapun juga, aku tidak akan meninggalkan Bilian. Bajingan, kepalamu sudah kemasukan air. Itu 1 juta loh. Kamu harus jual seumur hidup. Bisa dapat 1 juta ya. Kalau sudah untung, berhenti saja kamu. Ayah. Ibu. Aku tidak mungkin miskin seumur hidup. Kalian beri aku kesempatan sekali lagi. Kesempatan. Apakah kamu punya kesempatan untuk menghasilkan uang? Kamu seorang penjual ikan. Tidak punya kemampuan, tidak punya kemampuan, tidak punya pendidikan, tidak punya pendidikan. Oh benar. Kamu punya peluang, yaitu sekarang jual ikan kecil. Nanti kemungkinan besar. Jual ikan besar. Ibu. Banyak selebriti, latar belakangnya juga sama rendahnya. Lihat Huazai, dia dulu bahkan tukang cukur. Jangan bodoh dan tak tahu malu. Apa yang kamu punya untuk dibandingkan dengan Huazai? Kamu bahkan tidak sebanding dengan jari kaki Huazai. Tidak sebaik itu. Buah yang dipaksakan tidak manis. Cepat. Tanda tangani saja. Bilian, kamu mau bilang sesuatu? Di mana janji kita sebelumnya? Aku bilang. Kamu bajingan busuk. Kamu sengaja ambil putihku, bertahun-tahun dapat keuntungan. Bilang saja kamu beruntung, cepat pergi sana. Aku tidak peduli, biar aku dibunuh. Aku tidak akan meninggalkan keluargaku, Bilian. Bete aku lihat kamu yang gak punya masa depan ini. Ada atau enggak aku? Apa hubungannya? Bukannya kamu punya. Anak haram yang asal-usulnya gak jelas itu. Sehari-hari selalu nempel terus. Bau amis seperti ikan. Bilian, kamu ngomong apa sih? Dia kan masih anak-anak. Benar, dia masih anak yang baik. Aku tanya padamu, kita berdua pilih satu. Kamu pilih siapa? Aku. Bajingan liar. Aku pernah berjanji pada Pak Yo sebelumnya. Aku akan merawat Yo-Yo seumur hidupku. Pergi mati saja kamu. Bohong. Membuat cerita tentang Tuan Yo. Padahal ini jelas kamu di luar sana. Bercampur dengan sembarangan dan melahirkan anak haram. Aku sangat menderita. Kalau dia tidak bercerai, aku tidak akan hidup. Bongkar dia. Masih pura-pura jujur ya. Kamu tidak mau ceraikan. Kalau begitu, kamu tinggal sama anak liar ini. Di kawasan kumuh ini. Orang tua. Bilian. Pindah ke rumah mewah. Bajingan kecil. Pikirkan baik-baik. Itu 1 juta loh. Ayah. Apakah ayah baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ayah. Kenapa ayah tidak bilang, kamu adalah seorang miliarder? Aku yakin. Mereka pasti akan memperlakukanmu dengan cara yang berbeda. Anak bodoh. Aku hanya ingin melihat siapa sebenarnya mereka. Kenapa kamu baru datang? Aduh. Aku sudah datang kok. Datang tepat waktu. Aku sedang memikirkanmu. Jangan terburu-buru. Han Xiao, aku ini sudah menikah. Tapi aku benar-benar serius. Bisakah kamu bertanggung jawab padaku? Sejujurnya, aku memang suka tipe dewasa seperti kamu. Selain itu, aku ini sangat setia dalam cinta. Tidak pernah pelin-pelan. Benarkah? Membosankan. Kang Xiao. Kang Xiao, penjual ikan bau itu tidak pernah hadir. Tanda tangan di perjanjian cerai. Apa yang harus aku lakukan? Kalau bahkan penjual ikan bau itu tidak bisa diatasi, kalau begitu, reputasi Jiu Xia Holku bukankah akan jadi sia-sia belaka? Sia-sia kali ini. Aku akan menggunakan darahnya untuk menghormati pernikahan kita yang meriah. Biar dia mati. Tidak mungkin begitu, kan? Kenapa? Aku merasa sedih. Tapi bukan itu masalahnya. Seorang penjual ikan bau, membiarkannya pergi saja kan? Tak perlu mencemari tanganmu. Sudah bau lama, kenapa kamu tidak makan? Ayah bekerja lebih keras. Jumlah makannya juga lebih besar untuk ayah makan. Ayah sudah makan, kalau kamu beli untukmu, cepat makan. Apakah kamu bernama Luo Yuchuan? Kakak membeli ikan. Ada apa? Lepaskan. Pergi jauh, bocah kecil. Ngapain pukulin anak? Jorok penjual ikan. Apakah kamu tahu siapa pemilik Habilian?
Kalau kamu bergerak lagi, dia adalah anggota dari Jiu Xiaotan kami, wanita milik Xiaohan. Cerai. Kalau kamu mau menandatangani dengan senang hati. Kalau hari ini kamu menandatangani, kamu masih bisa terus menjual barang di sini. Kalau tidak menandatangani, hari ini akan membuatmu menjadi cacat. Aku bilang, penjual ikan bau. Aku dan Bilian sudah lama menikah tanpa bisa diubah lagi. Kalau kamu tidak mau dipermalukan lagi, segera tanda tangani perjanjian cerai. Kalau kamu masih nggak setuju, aku akan menghancurkan kedai ikanmu, supaya kamu selamanya tidak bisa menjual ikan. Biar kamu selamanya tidak bisa menjual ikan. Kamu benar-benar ingin cerai denganku. Kamu akan menyesal nanti. Menyesal. Keluar dari lubang neraka ini. Aku bahkan belum sempat merasa senang. Cepat tanda tangani perjanjian ini. Aku tanda tangan. Maaf, MA, aku dengan wanita ini. Benar-benar sudah putus hubungan. Luo Yuchuan, aku ingatkan sekali lagi, mulai sekarang setiap bulan, beri aku uang nafkah 50.000. 500.000. Ibilian, kamu sudah gila. Kalau mau menyalahkan, salahkan kamu yang tidak jelas melihatnya. Di surat perjanjian ini, tertulis dengan sangat jelas. 500.000. Aku yang jual ikan. Aku sebulan cuma dapat berapa uang. Kau minta aku 500.000. Kau gila karena uang. Aku juga tahu, kau penjajah ikan bau. Anak miskin. Aku sudah hidup bersamamu bertahun-tahun. Hidup-hidup kau buat aku, dari gadis perawan yang suci, menjadi wanita yang sudah menikah. Apakah uang ini banyak? Lalu ada satu hal lagi, Luo Yuzo, aku sudah makan pil KB selama bertahun-tahun, agar tidak mengandung keturunanmu. Luka kecil ini. Apakah kamu tidak akan mengganti rugi aku? Idilian, kamu bajingan. Ayo, 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 sudah. Jangan lagi berurusan dengan sampah dari bawah sana. Cukup omong kosong saja. Ayo kita pergi, LOFA Diary. Penjual ikan bau. Ayah, kau baik-baik saja kan? ULL. Jebal. Kita sudah tertipu oleh pria tua bau itu. Dia menipu kita. Lukisan ini palsu. Hampir membuat ahli forensik tertawa terpingkal-pingkal. Aku sudah besar begini. Belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini. Tapi, saya mengenal sifat Yao Yonggang. Dia tidak mungkin menjual pusaka keluarga Yao. Maksudmu? Lukisan terkenal itu. Kemungkinan besar ada di Yoyo. Sangat mungkin sekali. Ngomong-ngomong, kamu ingat tidak hari itu? Kita bertemu orang asing itu. Mengintimidasi orang tua itu apa hebatnya? Kalau berani, lawan aku saja. Sepertinya dia akrab sekali dengan kakek itu. Lukisan terkenal itu. Mungkin saja ada di tangannya. Kamu benar. Meskipun harus menggali tanah 3 kaki, aku tetap harus menemukannya untukku. Ayah, aku tahu kenapa kamu terus pura-pura miskin. Kenapa begitu? Uang nafkah cerai MU begitu tinggi. 1 juta yuan pun tidak cukup bertahan lama. Berapa lama sudah? Jadi kamu harus tetap jual ikan. 2 orang itu adalah orang jahat. Jadi ayah pasti akan membuat mereka membayar harganya. Tuan, permisi, siapa yang Anda cari? Mencari nona dari perusahaan kalian. Yo Xiaoluan. Kamu mau apa dengan nona Yo? Mengirim ikan untuk dia. Saya benar-benar mencari nona dari perusahaan kalian. Kalau kamu seperti perampok, aku sudah sering melihat ini. Cepat pergi dari sini. Miss Yo. Apakah kamu tahu siapa mereka? Maaf, Tuan Luo. Dan Yo Yo. Ikuti aku ke atas. Apa? Kamu membuat perusahaan Zhangan sekali bayar, mengeluarkan 30 miliar. Nona Yo saat itu, tapi sudah berjanji padaku. Saya memang pernah berjanji padamu, tapi, memang ini bukan jumlah uang kecil. Kamu mau pakai ini untuk apa? Membuat pusat hiburan. Benar, saat itu aku berjanji kepada Pak Yo. Aku ingin membantu Yo merebut kembali hak waris grup Yo. Sekarang grup Yo ada di tangan Yo Wuliang. Han Xiao adalah tangan kanan dan kiri dirinya, baru saja merebut istriku. Aku akan membalasnya. Melancarkan serangan balik ke grup Yo. Kalau begitu, kenapa tempat hiburannya? Akhir-akhir ini aku menyamar jual ikan, melakukan banyak penyelidikan, menemukan bahwa Han Xiaojun ini, sumber pendapatan utama, adalah rangkaian klub malam. Orang ini biasanya, bersenang-senang dan tidak bekerja keras. Saya justru ingin, membangun tempat hiburan di depannya. Mengambil bagian dari kreasinya. Yu Chuan, saya pikir rencanamu ini, layak dilakukan. Ini memang memiliki potensi keuntungan. Han Xiao, kapan kamu akan menikah denganku? Tidak bilang begitu, aku bercerai. Kamu langsung akan menikahiku.
Bilian. Aku menghadapi masalah besar. Masalah apa? Di sekitar klub malam atas namaku, dibangun sebuah pusat hiburan. Tempat itu mewah, peralatannya modern, jelas membuat bisnisku tenggelam. Saya sudah mengalami kerugian berturut-turut selama beberapa bulan. Dana hampir habis. Bilian. Kamu punya uang tidak? Pinjamkan saya sedikit. Berapa banyak? Cukup 1 miliar saja. Mungkin bisa bergerak. Saya nggak punya uang sebanyak itu. 100 juta. Iya. Aku tahu. Begini saja. Tunggu bisnisku agak membaik. Kita langsung menikah. Baiklah. Han Xiao memang tidak tahan lama. Sekarang dia sudah mulai hidup dengan berhutang. Siapa krediturnya? Krediturnya adalah sebuah perusahaan yang bernama Grup Pingao. Yang paling lucu adalah, perusahaan ini juga mengalami kesulitan operasional. Informasi tentang pesaing sudah diketahui dengan jelas. Kita bisa melancarkan serangan besar. Pak Luo, Grup Pingao menjadi milikmu. Pak Sheng, ya Ham, saya punya sebuah harapan. Tidak tahu apakah sebaiknya diucapkan atau tidak. Ah, Pak Luo, kalau ada yang ingin Anda katakan, silakan saja. Perusahaan ini, saya berharap Anda masih terus mengelolanya, karena ada beberapa masalah hutang yang memang harus Anda tangani. Tentu saja. Imbalan. Pasti akan membuatmu puas, senang bisa menjadi anak buah Tuan Luo. Tapi, aku punya latar belakang Jiu Xiatang untuk menghadapi beberapa penunggak, masih yakin. Dengar-dengar Sheng Haikuo ini, punya latar belakang dunia gelap, orang terkenal di Jiu Xiatang. Sangat berguna. Tentu saja, aku memang tertarik pada hal itu darimu. Hahaha. Ngomong-ngomong, apakah kamu mengenal seseorang bernama Han Xiaojun? Yang pernah meminjam uang di Pingao? Iya, memang begitu. Waktu itu aku juga karena muka baik dari sepupunya dia, Yo Wuliang. Berikan perhatian padanya. Setahu saya, ini adalah Han Xiaojun. Dia tidak akan bisa membayar hutangnya lagi dalam waktu dekat. Jadi, tidak perlu perlakuan khusus. Perkuat upaya penagihan. Mengerti. Nah Luo Zeng Genin Sin Siksi Bos Luo. Anda istirahat dulu saja. Hoa baiklah. Desialan. Zuijin ZHN si Liunian bully akhir-akhir ini benar-benar sial. ZHN Domesi ibu mengiak berbagai kesialan datang bersamaan. Shay Tem Zai Goe siapa sih yang mau merepotkanku? Nawen Hainels Meban kalau begitu, bagaimana dengan pernikahan kita? Wei Hei, Han Xiao. Hari pengembalian uang. Sudah dekat, kan? Sheng Haikuo. Bukan kamu janji ambil kelonggaran selama 6 bulan. Situasinya berubah. Apa yang berubah? Jangan bertanya terlalu banyak lagi. Aku juga ingin membantumu. Tapi aku tidak berdaya. 3 hari. Persiapkan 200 juta. Aku. Bajingan ini. Ada apa? Sebelumnya saya meminjam uang dalam jumlah besar dari grup Pingao. Kini bunga yang menumpuk. Sudah lebih dari 1 miliar. Awalnya mereka setuju. Memberikan saya kelonggaran selama setengah tahun. Tapi sekarang tiba-tiba mereka berubah pikiran dan meminta saya bayar 200 ribu dalam 3 hari. Mengapa dia harus cari uang sebanyak itu? Bukankah kamu punya belakang dari Jiu Xiatang? Kamu ngerti apa? Ini Sheng Haikuo. Juga dari Jiu Xiatang. Ini termasuk dalam Jiu Xiatang. Pinjaman internal. Kamu. Cepat bantu aku cari cara. Aku punya cara apa? Penjual ikan bau itu. Biaya nafkah 2 juta. Segera terkumpul. Tanya dia. Dia sebegitu cepat. Bisa kumpulkan 2 juta. Yo. Jual ikan yang bau. Hidupmu cukup baik ya. Bahkan makan permen lollipop. Hidup ini memang penuh tekanan. Makan lollipop, hati jadi manis. Hati jadi manis. Hidup nggak begitu pahit lagi. Hei kamu penjual ikan bau. Uang tunjangan 2 jutaanku. Sudah terkumpul. Belum. Pasti nggak mungkin. Kenapa buru-buru banget? Kalau begitu sepertinya harus menikah. Aku si penjual ikan bau. Kamu memang banyak omong. Ya, setiap bulan ini, uang tunjangan cerai 50 juta. Tercatat jelas. Di dalam perjanjian cerai, kamu sudah menunggak beberapa bulan. Kami datang menagih uangmu. Bukankah itu wajar? Orang bernama Han, sudah tak punya jalan keluar. Masih saja pura-pura di depan saya. Kakak Kuo. Bagaimana dengan urusan itu? Sesuai perintah Anda, sudah selesai semua. Semua sudah diberi perhatian. Segera batalkan untuk dia. Itu baru benar. Menghadapi preman seperti ini, harus lebih tegas. Memang begitu. Kepala Luo. Kalau ada apa-apa lagi, tolong hubungi saya. Lautan luas, bisa dipanggil kapan saja. Kalau begitu, kamu dulu sibuk saja. Baik.
Yo, pergi ambil uangnya. Baik, ayah. Malah patuh sekali, mainlah dulu. Ini 2 juta, sebenarnya hari ini untukmu. Ini bukan uang palsu kan? Benar. Hei tukang jual ikan bau, dari mana kamu dapat 2 juta itu? Yang penting punya uang. Kenapa kamu urusin terus? Berjalan. Pasangan mesum. Ingin membawa uang pergi. Tapi tidak semudah itu. Tak disangka uang secepat ini, sudah terkumpul. Hai, Pak Sheng, Tuan Han. Uangnya sudah terkumpul. Masih kurang sedikit. Masih kurang uang? Tunggu sebentar lagi. Tuan Han. Apakah Anda sedang di sini? Mari keluar dan bertemu untuk ngobrol. Saya sedang di luar kota. Tuan Muda Han. Kamu sialan gak tahu sopan santunnya, padahal jelas kamu punya banyak uang, tapi kamu bilang masih kurang sedikit. Masalahnya kamu juga bohongin aku. Kata kamu di luar kota. Sheng Haikuo. Tok aman, dengar penjelasanku. Penjelasan apaan sih? Dalam hidupku, aku benci orang yang berbohong. Kamu jelas punya banyak uang, tapi kamu bilang tidak mau bayar utang. Uang ini aku. Untuk apa kamu? Sialan? Itu bukan urusanku, tapi hari ini. Aku akan ajarkan kamu bagaimana menjadi orang. Lakukan padaku. Pukul sampai mati. Cepat berhenti, jangan pukul lagi. Sheng Haikuo, kamu bajingan. Baik. Ini, uang, ini uang, ini uang, ini uang. Minumlah dengan baik. Sakit. Han Xiao. Ingat baik-baik. Ini bukan contoh lagi. Kalau ada lagi, aku buat hidupmu yang selanjutnya. Di rumah sakit. Pergi. Sakit tidak? Di mana lukanya? Kembalikan barangnya. Terima kasih atas kerja keras, Pak Sheng. Tidak perlu dipuji. Ini sudah seharusnya. Tidak apa-apa, Xiao Luo, saya pergi dulu. 50 juta uang nafkah. Cukup untuk bunga utang dari Xiao Han. Artinya, uang yang keluar dari tangan saya akan kembali ke rekening saya. Pasangan bajingan ini hanya tidak menerima uang tunai. Bisa saja kapan saja dipukul. Si Sheng Haikuo membawa orang. Seperti anjing gila, tiba-tiba muncul. Tarik aku turun dari mobil, langsung pukul habis-habisan. Kakak ipar, kamu harus membelaku. Kalau tidak, aku hancau. Tidak akan punya muka untuk tinggal di Haicheng ini. Iya, kakak ipar. Orang-orang itu sangat galak. Hampir saja mereka memukul aku juga. Sudahlah. Semuanya karena kamu ketahuan punya celah. Berutang pada rentenir. Kalau Sheng Haikuo, itu orang yang nekat. Di Jiuxia Hall, bahkan aku pun harus memberinya hormat. Kakak ipar, aku merasa ini tidak sesederhana itu. Baru saja tadi, Old Man Sheng Haikuo masih memberi saya muka, juga secara aktif merawat saya. Dalam sekejap, dia langsung berubah wajah. Aku dengar, dari grup Ingao milik Sheng Haikuo. Baru-baru ini berganti bos. Apa mungkin ada seseorang yang bermain belakang layar? Mengacau dengan ipar kecilku, Yo Wuliang. Menurutku, dia sedang mencari masalah. Tapi akhir-akhir ini aku juga tidak menyakiti siapapun. Kalau bicara soal menyakiti, it is probably justice, the fishmonger and the kid. How much energy could they have? The fishmonger and the kid. Presiden Sheng, about that last matter. You did well. Tang Yu, Presiden Luo. Ngomong-ngomong, produk ini semuanya milikmu. Kenapa kamu tidak buat satu di sini, kantor sendiri? Tidak perlu. Aku juga harus ke pasar ikan. Ada apa-apa? Pasti cari kamu, kan? Benar. Kembali ke topik. Han Xiao ini juga tidak punya mata. Kamu bilang, siapa yang sebaiknya tidak disakiti? Sakit hati sama seseorang seperti Anda, miliarder yang tak terlihat. Haha. Tapi jangan khawatir, saya akan terus membantu Anda. Tangani dia. Kamu bilang, Han Xiao sekarang ini terus bertambah. Sudah mengumpulkan banyak uang. Haruskah kita meningkatkan tekanannya? Sheng Haikuo, jangan terlalu menyiksa orang lain. Belum selesai hitung-hitung utangmu yang kemarin. Belum dihitung lagi. Sekarang malah berbalik lagi. Dulu katanya bayar 2 juta, kok sekarang jadi 4 juta. Gimana bisa berubah lagi jadi 4 juta? Kalau soal grup Ingao, dulu saya yang menentukan. Tapi sekarang grup Ingao sudah berganti pemilik. Saya cuma pekerja biasa. Siapa CEO baru grup ini? Saya mau temuin dia. Yang bernama Han.
Kamu terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Jujur saja, level kamu terlalu rendah. Tidak pantas. Kelinci yang terdesak juga akan menggigit. Aku menyarankan kamu jangan terlalu berlebihan. Namanya Han. Aku Sheng Haiko selalu. Bicara satu kali, tidak pernah berubah. Kalau kamu tidak bayar hutang, coba saja. Percaya tidak, aku yang tua. Jari-jari tanganmu satu persatu. Aku potong habis. Pertunjukan masih belum selesai. Aku cuma ibu rumah tangga. Tidak punya kemampuan apa-apa. Bagaimana aku bisa membantumu? Kalau begitu, kamu bisa cari suami kakakku. Suami kakakmu itu orang yang berbuat besar. Mana punya energi untuk mengurusmu? Urusan kecil-kecil yang gak penting itu. Gimana, kalau aku menunggu aku? Bapak itu, hancur berkeping-keping. Kakak, tolonglah, sudahlah. Sungguh memalukan. Kalian berdua tidak bisa mengatasi satu orang saja. Aku akan bilang pada kakak iparmu. Sungguh. Ayah, kamu cepat istirahat saja. Aku yang akan bantu jual ikan. Kenapa kamu bisa begitu pengertian? Oke, aku istirahat sebentar. Jual ikan segar. Apa? Mahar harus 30 juta. Zaman apa ini? Masih minta mas kawin. Jangan ngomong begitu. Kami cuma ingin memberikan anak perlindungan yang pasti. Siapa sangka, kamu ternyata punya lubang hutang sebesar itu. Kalau begitu, bagaimana nanti? Bilian, kamu harus benar-benar memikirkannya. Pernikahan ini sangat penting. Kalau nanti kamu menyesal. Han Xiao, tunggu aku sebentar. Kamu suruh aku minta kepada penjual ikan bau itu. Sekarang hanya tersisa satu jalan ini yang bisa ditempuh. Kau tidak ingin aku menjadi penyandang cacat, kan? Orang itu, Sheng Haikuo, bisa melakukan apa saja. Masalahnya sekarang, saudara ipar sama sekali tidak peduli padaku. Tapi penjual ikan bau itu bisa punya uang sebanyak itu. Dia waktu itu dengan mudah mengeluarkan 2 juta. Saya rasa dia memang punya kekayaan. Aku tidak ingin memohon padanya sejak aku mengenalnya. Justru dia yang selalu patuh padaku. Kapan aku pernah bilang ke dia, sampai sejauh ini, begitu saja. Kamu, ayah. Kalau sudah ada orang berbaju hitam ini, paman, tidak ada yang berani lagi datang dan mengganggu kita lagi. Benar-benar sia-sia. Saudara sekarang, semua berutang padaku. Setiap hari pusing memikirkan cara membayar hutang. Bingung banget. Ngapain repot-repot ganggu aku? Enak nggak? Xiaohan. Angin apa ini, sampai membawa Anda ke sini? Yukawa, kami datang untuk minta bantuanmu. Ceritakan saja, butuh bantuan apa? Aduh, ini Han Xiao, menghadapi sedikit kesulitan. Bisakah aku meminjam sedikit uang darimu? Tidak bisa. Ah tidak, bukan maksudku begitu. Aku maksudkan, orang seperti Han Xiao, bagaimana mungkin dia meminjam uang dariku? Selain itu, 2 juta yang lalu, adalah semua tabunganku. Lalu, uangnya ada lagi. Bro, masalah perasaan itu sangat rumit. Memang salah, tapi sekarang banyak yang bercerai. Kalian juga bukan apa-apa. Asalkan kamu mau membantu aku kali ini, aku pasti akan ingat kebaikanmu. Ayo, timbangkan dulu 2 ikan untukku. Pasangan brengsek ini. Masih belum mereka jebakan. Ini jebakan dari aku, kan? Xiaohan. Karena Anda sudah bilang begitu. Tahu itu, aku harus membantu duluan. Aku akan mulai dengan mengukur ikannya. Aku ingin melihat seberapa besar kekayaannya. Terima kasih, bro. Tunggu sebentar, ada apa? Tamagawa. Aku ingat waktu itu, kalian kurang hormat sama aku, ya? Sudah berapa lama itu? Kenapa kamu masih ingat? Tentu aku ingat. Penjual ikan bau. Lalu bagaimana? Kamu bilang saja. Kalau tidak, berlututlah padaku, minta maaf. Luo Yuchuan. Aku beritahu kamu. Aku paling cuma mau berlutut satu kaki. Maaf, 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 Tamagawa, maaf. Ada apa lagi? Sepatunya sepertinya agak kotor. Mau aku bersihkan sepatu ini?
Aku yang bersihin, aku yang bersihin. Biar aku saja. Karena kalian begitu menyukai uang. Kalau begitu haruslah merasakan pahitnya uang. Baiklah. Laut A51888. Han Xiao sudah berkelana di dunia ini bertahun-tahun. Belum pernah merasakan penghinaan sebesar ini. Bukankah itu si penjual ikan bau itu? Kenapa dia ada di sini? Pak Bos Luo? Ah, Pak Bos Luo, Pak Bos Luo. Anda datang begitu saja. Hobi Anda itu, jujur saja, punya kepribadian. Haha. Soal itu, masih berjalan lancar. Bisnis klub malam Yang Xiao. Semua dikelola oleh tempat hiburan Anda. Sudah semua habis diambil. Sekarang hutang ini semakin bertambah banyak. Dengar-dengar sekarang. Sedang berlomba-lomba jual rumah dan mobil. Kamu akhir-akhir ini masih merawat dia ya? Ngurus dia apa sih? Saya adalah bawahanmu. Kata Anda, mana berani saya tak dengar. Sekarang saya hanya menjalankan urusan resmi. Anak ini. Terlambat sehari masih minta uang. Tidak ada pintunya. Saya lihat urusan ini ya begini saja. Tapi belakangan saya ada satu tujuan. Anda bilang, kalau kamu berhasil melakukannya, keuntungannya pasti akan kamu dapatkan. Itu bagus sekali. Tak heran, laki tua Sheng Haikuo bermusuhan denganku. Ternyata dia yang membuat onar. Bro, ikanmu semua bau busuk. Aku harus jual bagaimana? Bukankah semua begitu? Jangan terlalu pilih-pilih. Aku bukan terlalu pilih-pilih. Aku jual ikan sudah bertahun-tahun. Apa baik buruknya aku tidak tahu. Bro, aku juga tidak punya pilihan. Kalau begitu tolong maklum ya. Ceritakan saja, apakah ada orang yang menyuruhmu menjualnya padaku? Ini adalah wilayah tangga Jiu Xiao. Selain orang-orang dari tangga Jiu Xiao, siapa lagi yang bisa? Oh, Yu Chuan, kenapa kamu sampai membuat orang dari Jiu Xia Hall marah? Kamu tidak takut mereka akan membalas? Kalau datang, biar datang saja. Aku ini cuma orang yang nasibnya sial. Aku cuma seorang penjual ikan. Semakin besar gelombang, semakin mahal ikannya. Xiao Jun, aku nggak mau hidup lagi. Aku nggak mau hidup lagi. Xiao Jun, jangan melakukan hal bodoh. Xiao Jun, turun dari situ. Damn it. Ada apa? Bilang sama aku. Ngomong sama kalian. Berguna nggak? Penjual ikan bau itu setiap hari menyakitiku. Aku bahkan sudah sujud padanya. Dengan satu lutut, kamu bisa membiarkan penjual ikan bau mengkhianatimu. Gimana mungkin? Dulu dia adalah penjual ikan bau. Dia entah dari mana mendapatkan sebuah lukisan. Dia cari anak lagi, bahkan dapat banyak uang. Bukankah aku menggoda istrinya? Menganiaya orang tua bukan keahlian. Kalau berani, hadapilah aku. Hadapilah aku. Anak itu namanya siapa? Namanya Yoyo. Ada apa? Hari-hari baik kalian sudah berakhir. Penjual ikan bau itu bilang padaku, alasannya, mereka berusaha sekuat tenaga melawanku, adalah karena targetnya adalah grup Yo. Aku hanya sebuah jalan keluar. Kalau kalian tidak mengindahkan masa lalu, baiklah. Aku akan bunuh diri sekarang. Aku janji padamu. Serius. Kakak ipar tetap baik, kan? Kakak ipar, sesuatu yang memalukan. Eh, kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Ini dia, mantan suamiku yang penjual ikan bau. Ternyata memang dulu ikut campur urusan. Penjual ikan bau itu, dulu benar-benar dihajar habis-habisan oleh aku. Sungguh tidak kusangka. Kita sudah mencari dia dan Yoyo selama ini. Anak ini, tepat di depan mata kita. Lukisan terkenal bernilai miliaran. Ternyata di tangan seorang penjual ikan yang bau. Itu. Dia bahkan menggunakan uang yang didapatkan. Menganiaya Xiao Jun. Benar-benar tak masuk akal. Yoyo bukankah masih anak-anak? Sepenting itukah? Kamu tidak tahu apa-apa. Yoyo adalah cucu sulung dari cabang utama Yo. Pasangan cabang utama kini meninggal dalam kecelakaan mobil. Seharusnya, dialah pewaris sejati dari grup Yo. Semuanya salahku karena terlalu lunak. Ingin membuat bocah itu menemani orang tua di kawasan kumuh. Siapa sangka malah jadi seperti ini. Kalau tahu dari dulu, seharusnya kita bunuh dia dari awal. Sekarang baru ngomong begitu. Buat apa juga? Kita juga nggak kepikiran. Orang tua itu malah ngelakuin hal yang nggak terduga. Mendingan kasih lukisan terkenal itu ke orang luar, daripada dikasih ke kita. Aduh, apaan? Ikanmu. Uangnya sudah kubayar lewat. Uangnya sudah kubayar lewat. Baiklah, hati-hati ya. Yo yo. Kamu kenapa?
Yo yo. Kita sudah pernah bertemu. Aku sudah lupa. Kamu dan dia penipu. Kita adalah keluarga terdekat. Paman dan Bibi tidak mungkin menipu kamu. Yo yo. Lebih baik ikut Paman dan Bibi saja. DF jangan berdiri orang di sebelahmu itu. Omong kosong penjual ikan busuk. Dialah yang penipu. Bukan kamu, kamulah yang penipu. Joro penjual ikan. Kamu yang memberi pengaruh buruk kepada Yoyo. Apa ramuan sihir? Sekarang dia tidak mengenal siapapun lagi. Hanya mengenali kamu yang asing. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kalian saat itu. Membuat hati anak itu dingin. Dulu kalian juga. Hanyalah orang miskin tanpa masa depan. Justru karena Paman Yo, kalian bisa seperti sekarang. Sekarang kalian malah tidak berterima kasih. Bahkan mencuri grup Yo, dan mengusir dia dan ayahnya ke daerah kumuh. Apakah ini sudah lewat? Apa yang kamu omongkan? Anak itu merasa dingin hati. Masih bisa menghangatkan kembali. Asalkan kamu tidak di tengah-tengah. Menghasut dan memecah belah. Kamu mau apa? Bersikap jujur saja. Lepaskan aku. Dasar penjual ikan busuk. Kabar yang aku dengar. Kalau kamu akhir-akhir ini dapat uang sedikit. Dasar penjual ikan busuk. Kabar yang aku dengar, akhir-akhir ini. Kamu mulai memikirkan grup Yo kita. Katakan, lukisan terkenal dinasti Wan yang ditinggalkan Yo Yonggang. Sebenarnya ada di mana? Kalau bilang, apapun bisa dibicarakan. Kalau tidak bilang, aku akan menusuk. Tepat di hatimu. Kirim kamu ke alam baka. Menemani si tua itu. Lukisan itu sudah saya jual. Kalau tidak, dari mana saya dapat uang sebanyak ini? Bajingan. Itu adalah harta keluarga Yo. Dengan alasan apa kamu menjualnya? Kamu salah. Itu adalah sebelum kakek Yo meninggal, yang dia berikan padaku. Aku berhak mengelolanya. Siapa yang bisa membuktikan? Kenapa aku harus percaya padamu? Kakek bilang sendiri, memberikan lukisan itu kepada ayah. Aku mendengarnya dengan jelas. Yo sudah mencuci otakmu. Saksi ini tidak dapat dipercaya. Kalau kamu tidak percaya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya kamu menjual lukisan itu ke siapa? Aku tidak berkewajiban memberitahumu. Itu kamu yang bilang. Tahu siapa aku? Aku Yo Wuliang dari Jiu Xiaotang. Sekarang Tuan Luo berada di bawah perlindungan kami. Aku peringatkan kau, sebaiknya kau segera berhenti. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Kau memang kejam. Ayo kita pergi. Kalian. Kenapa kamu selalu melindungiku? Sekarang bisa mengungkap misterinya, kan? Baiklah. Kakek. Cucu tertua. Sudah sebesar ini. Pak Yo, ternyata Anda belum meninggal. Aku bukan Yo Yonggang. Kembar identik. Nama saya Yo Zangang. Waktu kecil, kami tersesat di stasiun kereta. Secara tak terduga, saya datang ke Amerika dengan kakak. Memiliki kehidupan yang sangat berbeda, tapi kita semua berbakat dalam berbisnis. Masing-masing telah membangun karir sendiri. Pertemuan pertama, karena tidak nyaman untuk menunjukkan wajah asli. Beberapa bulan yang lalu, saya kembali ke dalam negeri, mengirim Xiao Luan untuk mencari kakak. Semoga saudara bisa berkumpul. Itu sesuatu yang diharapkan, tapi kakakku ditipu selama hidupnya. Berita tentang perjalanan ke barat. Kami juga mendengar. Paman Yo dan lukisan terkenal dari leluhur. Peta asap dan awan juga diberikan kepada Anda. Oleh karena itu, kami sedang berusaha mencari keberadaan kalian. Kemudian, akhirnya menemukanmu dan Yo. Yo, sebagai pewaris grup Yo, kami harus melindunginya. Kami tidak bisa mengabaikannya. Meskipun dia setiap hari pergi ke pasar ikan bersamamu. Tapi kami di sekitar sini sudah menempatkan banyak pengawal, selalu diam-diam, melindungi kalian secara rahasia. Hanya saja kalian tidak tahu. Kau adalah orang yang dipilih oleh kakak semasa hidupnya. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Pikiranmu memang sangat biasa saja. Kau melepaskan asap tipuan untuk membingungkan lawan, ternyata merendahkan diri, menjual ikan di pasar. Dan bahkan mempermainkan Han Xiaojun dalam genggaman tanganmu. Bisa dibilang dia tua sebelum waktunya. Caranya luar biasa. Target kita sekarang adalah mengambil kembali grup Yo dari tangan Yo Wuliang. Pendukung Yo Wuliang adalah Jiu Xiaotang. Dia di permukaan. Semua yang dia lakukan adalah bisnis yang sah. Padahal sebenarnya semua itu adalah bisnis ilegal. Kelompok Yo sudah lama dibuat berantakan olehnya. Sampah dan berbau busuk. Tidak sedap dipandang. Karena Yo Wuliang sudah menemukanmu. Tidak perlu lagi membeli ikan. Seperti itu, saya menugaskanmu sebagai wakil presiden grup Zhanggang. Skala grup Zhanggang adalah puluhan kali lipat dari grup Pinhai.
Hanya dengan berdiri di atas platform grup Zanggang, kamu bisa bersaing dengan Yo Wuliang. Terima kasih atas kebaikan Anda kepada saya. Tidak keberatan saya ini penjual ikan bau. Saya pasti akan menemani mereka sampai akhir. Sheng Haikuo, macan tidak menunjukkan amarahnya. Apakah menganggap saya kucing sakit? Kamu tahu jelas, Han Xiaojun adalah ipar saya. Dia terus berusaha memerasnya. Bilang, penjual ikan. Memberikan apa manfaat padamu? Hutang harus dibayar. Itu adalah keharusan. Dan dia juga bilang, ini sangat jujur dan benar. Kalian semua adalah orang dari Tian Xiao Hall, tapi kamu malah memberi Xiaojun masalah. Kehormatan aku, Yo Wuliang, sudah hilangkah? Cepat tanda tangan. Apa ini? Perjanjian penghapusan semua hutang. Itu, ya. Sekarang aku sudah bukan lagi CEO dari grup Pingao. Aku hanya bekerja untuk orang lain. Jangan bohongi aku lagi. Penjual ikan yang bau itu membagi setengah hak tagihnya atas nama kamu. Kalau tidak, kamu gak akan berjuang sebegitu keras. Aku suruh kamu tanda tangani adalah untuk melepaskan perjanjian utang bagianmu. Adapun setengahnya lagi, aku punya caranya sendiri. Sialan, aku memang tidak akan tanda tangan. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Mengarahku keluar, memukulku. Hei, Yo Wuliang, ngomong apa lu? Sialan, aku bilangin lu. Yo Wuliang, lu tunggu aja. Kakak ipar, lalu gimana utangku? Gampang kok, pukul pingsan aja, langsung tempelkan jari. Gak usah ribet. Kakak ipar, kamu tetap hebat. Lalu si penjual ikan bau, bagaimana dengan utang itu? Keahlianmu lebih tinggi. Taktikmu lebih pintar. Asal tahu siapa lawannya. Gue. Santai aja main sama dia. Han Xiao. Lo kemana aja? Yo Wuliang, tahu gue siapa gak? Sialan. Melalui ponsel, aku sudah bisa mencium bau ikan busuk. Hidungmu cukup tajam ya. Kalau kamu tidak jadi tentara pengintai, benar-benar membuang-buang bakat. Tapi Yo Wuliang, aku beritahu kamu, tentang urusan kita berdua, aku tidak ingin melibatkan siapapun. Termasuk orang-orang di bawahku, penjual ikan bau itu, aku ini bagaimana bertindak. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Kakak ipar. Ada apa? Kakak ipar, penjual ikan itu bereaksi terlalu cepat. Kakak ipar, baru saja aku menyeret Sheng Haikuo pergi, telepon sudah masuk. Apakah di antara kita ada mata-mata? Aku bukan pengkhianat. Bagaimana mungkin aku jadi pengkhianat, ipar? Han Xiao, kalau berani menjual aku akan membunuhmu. Sial. Xiao Jun, kamu harus belajar melihat orang. Wanita macam ini cuma mau keuntungan. Saat kamu punya uang dan kekuasaan, dia akan menempel padamu. Tunggu saja saat nasibmu buruk suatu hari nanti. Dia akan menjauh sejauh mungkin. Kakak, bagaimana aku bisa jadi orang seperti itu? Kalau bukan kamu, bagaimana membuktikannya? Bagaimana membuktikannya? Kalau kau dapatkan Yo-Yo untukku, itu bukti terbaik. Bilian, Bilian. Beilian, kenapa? Kamu datang ke aku lagi buat apa? Melihat aku dipukul. Kamu sama sekali tidak peduli aku. Apa arti pria sejati? Ya sudah, aku bukan pria sejati. Kapan kamu akan menemui Yo-Yo? Bukan urusanmu. Kita sudah sampai. Yu Chuan, ini akan menjadi rumah barumu mulai sekarang. Ini terlalu mewah. Ya, suka. Suka? Tempatnya besar dan cantik. Nona Yo, saya sungguh tidak pantas. Ini terlalu berharga. Yu Chuan, jangan sungkan. Kalau bukan karena perlindunganmu, mungkin Yo-Yo sudah mengalami sesuatu. Dia kan cucu sulung dari keluarga Yo kita. Lagi pula, Anda dipercaya oleh kakak saya. Untuk keluarga Yo kami, telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan. Menerima hadiah ini adalah sesuatu yang wajar. Omong-omong, selain rumah ini,
Ada ini juga. Ini. Ini juga untukmu. Mobil ini untukku. Benar. Oh, bisa pergi mengemudi keliling. Hei, nakal. Yo Wuliang, makhluk biadab yang tidak tahu berterima kasih ini, tidak pernah berhenti memusuhi keluarga Yo kami. Dia memiliki banyak koneksi, memiliki cadangan dana yang besar. Dia adalah lawan yang sangat sulit dihadapi. Orang ini sangat tamak. Penuh ambisi. Sepertinya akan ada pertarungan. Baru saja dimulai. Yao Zhangang dan Yao Xiaoluan. Secara diam-diam, membantu orang Luo Yuchuan, penyelidikan menemukan, hubungan mereka tidak biasa. Ternyata Yao Zhangang adalah adik Yao Yonggang. Mereka terus tidak datang mengakui hubungan, tetapi berbuat licik di balik layar. Sebenarnya ingin melakukan apa? Ingin melakukan apa lagi? Kamu merebut grup Yao. Menyebabkan kematian Yao Yonggang. Apakah mereka akan membiarkannya begitu saja? Jangan bilang begitu kasar. Jujur saja. Dua orang ini tidak bersahabat. Kita sebaiknya berhati-hati. Kalau tidak, mati juga. Tak tahu bagaimana cara mati. Mereka telah berbisnis di luar negeri selama bertahun-tahun, memiliki kekayaan yang besar. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh, seberapa kuat pun. Bisa menandingi grup Zouku milikku, ditambah Jiuxia Hall. Yao Xiaoluan ini cukup cantik. Kenapa? Suka. Kalau begitu, ambil saja. Pasti lebih baik dari Hibilian MU itu. Orang lain sudah melihat dunia luar. Kalau mau dapatkan itu, tak semudah itu, tahu. Aku paling suka tantangan. Mungkin kalau kita pulang ke dalam negeri lebih dulu, bisa menemukan Paman dan Yo-Yo, tidak akan terjadi kejadian tragis seperti ini. Sekarang ngomong soal ini, ada gunanya apa? Barang sudah dibawa. Sudah dibawa. Pelayan. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Kamu tahu tentang tangga Jiu Xiao? Duduklah. Letakkan barang ini di dalam kopi meja nomor 3. Bunuh diri sendiri, ya. Pergi. Baiklah, baiklah. Tunggu mereka kehilangan kesadaran. Kamu bunuh saja orang tua itu. Lalu buang di tepi sungai untuk dimakan ikan. Hei kakak. Bagaimana dengan wanita itu? Kalau begitu urus saja. Sial, kenapa tidak ada yang minum sama sekali? Mereka sebenarnya datang untuk apa? Han Xiao? Ah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ku dengar cewek itu, lulus dari universitas ternama internasional, jurusan kedokteran. Biarkan aku belajar ilmu dari dia. Belajar dari siapa? Ada masalah? Ada masalah. Cepat, ada orang, cepat, cepat panggil orang. Seseorang di sini serangan jantung. Cepat panggil orang. Jangan sampai meninggal. Adakah dokter di sini? Saya dokter. Saya baru saja berlatih qigong pernapasan kura-kura. Akhirnya bisa berguna juga. Apa yang ditunggu wanita cantik? Cepat lakukan napas buatan. Kalau tidak, aku akan mati. Datang, datang, datang. Tunggu dulu. Kamu mau apa? Kamu ingin melihat aku mati dan tidak menolong. Siapa bilang aku tidak akan menolong? Dia mau ngapain? Bukankah itu Han Xiao? Kamu kapan jadi lemah tak berdaya seperti ini? Sekarang aku adalah penyelamat hidupmu, bajingan kecil. Kau tunggu saja, sialan. Ayo pergi. Baiklah, kalau tidak ada urusan lagi, kita bubar saja, Yukawa. Untung kau datang tepat waktu. Kalau tidak, aku hampir terkena. Jalan anak ini. Kalian baru datang ke kota Hai, sedikit tidak mengerti situasinya. Di sini agak rumit, nanti lebih baik hati-hati. Mengerti, Kak Yuchuan? Aku bilang yang bermargahi, kamu terlalu polos. Lihat dirimu, sudah setengah tua. Layakkah kamu denganku? Kalau begitu kenapa tidak bilang dari dulu? Kamu mencintaiku sampai mati. Bayarlah masa mudaku. Masa mudamu apa masih ada? Sialan, masa mudamu sudah lama hilang. Aku bahkan belum menikmatinya. Kenapa harus ganti rugi padamu? Tidak heran. Kamu sudah jatuh cinta pada orang lain, kan? Kamu tidak tahu terima kasih. Kamu cepat sekali berubah hati. Kalau terus ngomong, keluar dari sini.
Aku tanya padamu, kakak iparmu menyuruhmu mencari Yoyo. Apakah kamu sudah mencarinya? Kalau kamu tidak bisa menemukan Yoyo, kakak iparmu tidak akan pernah mempercayaimu. Pelacur. Wanita seperti Yao Xiaoluan memiliki pendidikan tinggi, pintar dan cantik. Punya uang yang tak habis-habis. Wanita seperti ini mungkin yang paling sulit didekati karena dia tidak kekurangan apapun. Nona Yao. Kita bertemu lagi. Kok kamu lagi? Han Xiao, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Xiao Luan. Terima kasih atas bantuanmu terakhir kali. Ini bunga untukmu. Xiao Luan, mari kita pergi. Berhenti. Penjual ikan bau. Kenapa semua orang punya kamu? Gila apa kamu? Aku adalah anak keluarga bangsawan. Xiao Luan adalah anak perempuan kaya raya. Kita memang pasangan yang cocok. Keluar dari sini, anjing. Xiao Luan, ceritakan padaku, apa yang tidak aku miliki, dibandingkan dengan si penjual ikan ini, busuk dan tak tahu malu. Ibilian, kau gila apa, sih? Berani kau pukul Xiao Luan, berani kau pukul aku. Aku pukul, terus apa? Kau orang yang tak diinginkan, bunga layu dan daun gugur, Han Xiao Jun. Mereka berdua sudah gila, mengingkari janji. Kau tidak akan mati dengan tenang. Xiao Luan, tidak akan mati dengan tenang. Xiao Luan. Kak Kuo. Bos Luo. Xiao Luan, kalian sudah datang. Duduklah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sudah hampir sembuh. Duduk. Bro Kuo, aku tahu karena kejadian terakhir kali. Kamu sudah mengalami banyak kesulitan. Uang ini. Aku catat semuanya untuk dia. Cepat atau lambat akan kubayar kembali. Ini 1 juta. Peganglah, tunggu dulu di sini sebentar. Setelah lukanya sembuh, kerja di perusahaan saya. Tidak, tidak, tidak. Jalan, Pak Luo. Uangmu, bawa pulang saja. Kamu menghina aku. Aku Shanghai Kuo, siap bekerja dengan Pak Luo. Itu karena aku tertarik pada karakter Pak Luo. Astagfirullah, bajingan itu. Aku punya cara untuk menghadapinya. Uang, kamu bawa pulang. Cepat bawa. Yo Wuliang, durhaka. Lalai terhadap keluarga, menjara harta paman. Mengambil alih harta paman Yo Yonggang, dan keponakan memaksa masuk ke pemukiman kumuh. Langkah ini telah melanggar ajaran kesetiaan dan hormat dari Tian Xiao Hall. Harus dihukum berat. Langkah ini telah melanggar ajaran kesetiaan dan hormat dari Tian Xiao Hall. Harus dihukum berat. Ada hal seperti ini. Ada setengah kalimat yang tak diketahui. Laut seluas hati rela menerima kematian. Lalu Yo Yonggang mengalami penghinaan sebesar ini. Kenapa dia sendiri tidak datang mencari saya? Seperti yang saya tahu, dalam beberapa tahun terakhir, Yo Yonggang sudah menderita demensia tua. Minggu ini, Wu Liang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusup. Tak disangka, Wu Liang ternyata seperti ini pengkhianat. Saya sebenarnya ingin dia menjadi kandidat pengganti pemimpin berikutnya. Beruntung kamu melapor tepat waktu. Tapi, ini menyangkut hal yang sangat penting. Kita tidak bisa hanya percaya pada kata-kata Shanghai Kuo. Satu sisi saja, Yo Wuliang adalah bakat langka. Konon, pohon yang tinggi di hutan akan diterpa angin. Banyak orang ingin mencelakainya. Kakak, kita tidak boleh mendengar omongan orang jahat. Nona, apa yang dikatakan Hai Kuo semuanya benar. Benar. Aku dengar baru-baru ini kamu. Karena utang, bersama ipar Yo Wuliang, Han Xiao menjadi musuh setelah berkelahi. Kamu yakin tuduhan hitammu tidak ada hubungannya dengan hal ini? Aku mengatakan semuanya benar. Ketua bisa mengirim orang untuk menyelidiki. Tenang saja, kami akan menyelidikinya. Jika kami menemukan, kamu menganggap kami dari Jiu Xiaotang sebagai alat membalas dendam. Kami akan menghukum sampai tuntas. Kami tidak akan tinggal diam. Aku hanya berani bermimpi luas. Bajingan. Yo Wuliang, kamu benar-benar bajingan. HMPH. Shanghai Kuo, kamu benar-benar batu di toilet. Busuk dan keras. Pelajaran dari sebelumnya belum cukup. Masih saja melaporkan aku ke atasan. Mati aja lo, Tai. Dasar sialan, berani bunuh aku. Pukul. Yo Wuliang, kamu benar-benar bajingan. Kamu benar-benar bunuh aku. Sudah. Kampungan seperti babi bodoh, ulat. Kamu tahu. Apa hubungan aku sama Yi? Dengan apa kamu mau lawan aku? Kalau kau punya nyali, bunuh aku saja. Wu Liang, bunuh saja dia. Biar gak ada masalah yang lama. Hei sayang. Bunuh dia itu terlalu murah baginya. Aku mau merebus daging dengan pisau. Sedikit saja. Supaya belakang mereka. Dan penjual ikan bau itu. Semua bangkrut. Kalau sudah saatnya nanti, mereka semua harus sujud di depan kita. Hahaha. Dasar pasangan mesum.
Sialan pasangan mesum. Hahaha. Xiao Jun, kenapa wajahmu murung? Kegagalan dicinta? Ya, semua karena pedagang ikan bau itu. Dan si menyenangkan Hibilian. Mengganggu aku mengejar CM2M. Kamu salahkan si penjual ikan itu, masih bisa dimaklumi. Orang itu, Hibilian, bersungguh-sungguh mencintaimu. Jangan dibicarakan lagi. Perempuan itu terus-menerus mengganggu aku. Tak henti-hentinya. Kita berdua sudah tidak ada harapan, tapi masih saja tidak mau melepaskan. Hei, Xiao Jun. Aku hamil. Selamat ya. Selamat untukku. Yang benar adalah selamat untukmu. Kamu akan menjadi ayah. Bagaimana aku tahu anak itu milikku? Mungkin anak orang lain. Han Xiao Jun. Kamu keterlaluan. Tuan Yo, ini undangan Anda. Perkumpulan Grup Yo. Sudah dapat. Apa yang sudah ada? Pertemuan keluarga Yo. Akan ada banyak. Para bos yang sangat berpengaruh. Sebagian besar dari mereka memiliki saham di Grup Yo. Nanti, kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu. Aku sudah tahu. Asal-usul keluarga Yo dan putrinya. Hahaha. Wu Liang. Belakangan ini, bagaimana kabarmu? Bisnismu akhir-akhir ini benar-benar berjalan lancar. Kami harap kalian bisa banyak membantu kami. Setiap keluarga punya kesulitannya masing-masing. Masa sih? Mencabut sehelai rambut lebih tebal dari pinggang kita, kakak ipar. Mereka di belakang, mendukung si penjual ikan bau itu. Dia kelihatan agak mirip dengan si tua menyebalkan itu. Yo Zhan baru saja kembali ke kota Binhai minggu ini, dan langsung membuat beberapa transaksi. Bisnis besar bernilai miliaran. Kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Akhirnya bisa bertemu langsung. Aku ingin lihat. Siapa sebenarnya dia? Melihat dari beberapa kali skala investasi dia. Kekuatan dia tidak kalah dari grup Yo. Aku tidak peduli dia siapa, kekuatan apa, latar belakang apa. Yang mendukungku akan maju. Yang melawanku akan hancur. Nona Yo. Ayo minum satu. Han Xiaojun. Aku sarankan kamu jangan bertingkah hari ini. Ini bukan tempat untuk kamu bertingkah. Lagi-lagi kamu, penjual ikan bau. Penjual ikan bau. Seperti yang ku ketahui. Keluargamu dulu juga jual ikan, kan? Kemudian, kakakmu menikah dengan Yo Wuliang. Kalian mulai hidup mewah. Mulai merasa sebagai keluarga kaya. Kamu, menurutku, profesi tidak akan menentukan tinggi rendahnya status. Hanya karakter manusia yang menentukan tinggi rendahnya. Kalau kamu memang harus membagi orang menjadi kelas 1, 2, atau 3, aku pikir kamu juga bukan orang baik. Keluarga. Saat yang tepat telah tiba. Mari maju selangkah ke depan. Semua orang, waktu yang tepat telah tiba. Selanjutnya, pertemuan kita akan resmi dimulai. Hari ini, Tuan Yo Zangang membawa untuk kita sebuah hadiah istimewa. Hadiah ini, bagi keluarga kami, keluarga Yo, ini memiliki makna yang istimewa. Ini adalah tokoh penting dari keluarga Yo kami, pelukis dinasti Yuan, Tuan Yo Yidun, yang melukis secara manual, lukisan kabut dan awan sepanjang ribuan mil. Nona Yo, ayo minum satu. Han Xiaojun. Aku sarankan kamu jangan berbuat ulah hari ini. Ini bukan tempat untuk kamu berbuat ulah. Lagi-lagi kamu, penjual ikan bau. Penjual ikan bau, seingatku. Keluargamu dulu juga penjual ikan, kan? Kemudian, kakakmu menikah dengan Yo Wuliang. Barulah kalian mulai naik daun. Mulai merasa diri sebagai keluarga bangsawan. Kamu, menurutku, pekerjaan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Hanya karakter seseorang yang menentukan baik buruknya. Kalau kamu memang harus membagi orang menjadi kelas 1, 2, 3, menurut saya, kamu juga bukan orang baik. Keluarga semua. Waktunya telah tiba. Mari maju satu langkah. Semuanya, waktu yang baik telah tiba. Selanjutnya, pertemuan kita resmi dimulai. Hari ini, Bapak Yo Zhanggan membawa untuk kita sebuah hadiah istimewa. Hadiah ini, bagi keluarga Yo kami, memiliki arti yang istimewa. Itu adalah salah satu tokoh terkenal dari keluarga Yo kami. Yang penting, pelukis dinasti Yuan, dibuat langsung oleh Tuan Yo Yidun. Lukisan awan asap sepanjang ribuan li. Benar-benar menelan seluruh grup Yo. Benar. Mereka, ayah dan anak perempuan itu, dan juga penjual ikan itu, sudah merencanakan secara diam-diam sejak lama, dan juga memainkan banyak tipu daya dan intrik. Yo Wuliang, kau anak durhaka yang pura-pura baik. Kamu menipu kepercayaan saudara laki-lakiku, Yo Yonggang, saat dia masih hidup, dan mengambil alih kendali grup Yo, dan grup Yo. Namun, kamu tanpa belas kasihan dan tanpa hati, mengusir mereka ke kawasan kumuh. Kamu kira apa yang kamu lakukan itu manusiawi? Kamu omong apa sih, Om, Tuan tua? Itu sudah cukup menikmati kehidupan orang kaya. Jadi sengaja membawa Yoyo untuk menikmati hari-hari tenang orang biasa, yaitu, meskipun kami berani sejauh ini, kami tetap tidak bisa membiarkan Tuan dihantarkan ke daerah kumuh. Hahaha. Kalau begitu, kamu tidak bertengkar dengan ayah angkatmu. Mengapa dia tidak memberikan lukisan asap dan awan sepanjang ribuan mil itu padamu? Masuk akal juga. Iya, aku pernah bilang. Bapak angkat sebenarnya ingin meninggalkan ini padaku. Tapi malah diserobot oleh orang jahat. Walaupun aku bukan anak kandung dari ayah yang berbeda, tapi tetap lebih dekat daripada penjual ikan. Apa kalian setuju, kan? Iya. Kamu bilang paman meninggalkan peta awan dan api Wanli untukmu. Tolong keluarkan buktinya. Bukti. Bukti apa? Kalau kamu tidak bisa keluarkan bukti, berarti kamu cuma mengada-ada. Bukti, memang tidak meninggalkan ribuan mil kabut dan awan sebagai bukti untuk suamiku. Tapi juga tidak meninggalkan bukti untuk ayahmu. Kalau memang diberikan untuk ayahmu, ayah bejatmu itu tidak perlu mengeluarkan uang untuk membelinya. Memiliki peta asap dan awan sepanjang ribuan mil dapat menjadi kepala klan Yao. Adalah kesepakatan keluarga yang mewakili kepala klan sebelumnya menyerahkan kekuasaan kepada kepala klan berikutnya. Tidak bisa dilakukan dengan uang. Kamu menghabiskan beberapa uang busuk untuk membeli peta asap dan awan yang jauh. Lalu mengaku sebagai pemimpin suku. Haha. Sungguh sangat konyol. Benar sekali. Peta asap dan awan yang jauh ini dulu masih di tangan orang yang jual ikan. Kalau punya peta awan dan asap sejauh ribuan mil, itulah pemimpin suku. Apa mungkin? Penjual ikan ini malah menjadi pemimpin keluarga Yao. Hahaha. Yo Wuliang. Tentang menjadi pemimpin keluarga, aku untuk sementara tidak akan mempermasalahkan ini denganmu. Tapi tolong jangan salah paham. Kalaupun kamu paling bantar, hanyalah anak angkat. Kakakku memang karena sakit, tidak pernah terlibat dalam pengelolaan grup Yo. Menguasai cukup banyak saham grup Yo. Sayang sekali, belum sempat kamu menghabiskan semua saham itu. Dia sudah meninggal dunia. Betul, penerus grup Yo. Seharusnya cucu sulung dari cabang utama keluarga kita, Yo Yo. Bukan kamu, anak angkat yang tidak tahu berterima kasih. Yo Yo memang yang berhak mewarisi bagian warisan itu. Kami adalah paman dan yang paling seharusnya menjadi wali dari Yo Yo. Bukan kalian berdua, orang asing palsu. Bukan kalian berdua, orang asing palsu. Tunggu. Masalah ini, aku rasa biarkan saja Yo-Yo memutuskan sendiri lebih baik. Yo-Yo, apakah kamu bersedia menjadikan mereka sebagai wali kamu? Tidak, mereka orang jahat. Yo-Yo masih kecil. Pasti dia diprovokasi oleh si penjual ikan bau itu. Sudah dicuci otaknya. Bagaimana bisa percaya kata anak kecil? Jika Yo-Yo bersama kita dalam waktu yang lama, dia juga akan membela kita. Setuju tidak semua? Setuju. Kalau tidak, tidak akan begitu. Kalian semua orang jahat. Kepala anak ini pasti sudah rusak. Kalian ini masing-masing punya alasan sendiri. Masing-masing membela pendapatnya. Hari ini kebetulan semua pemegang saham grup Yo hadir semua. Bisa, bisa.
Para pemegang saham telah berdiskusi dan memutuskan sebagai penerus Tuan Yao Yonggang. Dan sebagai pemegang saham grup Yo diangkat sebagai wakil presiden grup. Tapi karena mempertimbangkan Yo masih muda. Sementara itu, dia dipegang oleh bapak angkatnya, Tuan Luo Yuchuan. Saya cuma penjual ikan. Sekarang malah jadi wakil direktur utama perusahaan besar. Memang agak seperti memaksa bebek naik rak. Tidak ada cara lain jika tidak disiplin. Grup Yo akan menjadi taman belakang Yo Wuliang. Harus segera belajar, segera bangkit. Bos Luo, dokumen yang kamu minta. Baik, terima kasih. Jauhkan dirimu dari aku. Jangan berpikir aku tidak tahu. Kalian mau melakukan apa? Kalau begitu, Bos Luo, kamu dulu yang sibuk. Kalian berdua, anak kecil. Ayo. Aku akan bertarung sampai akhir. Bibi. Kenapa di kantor gak ada orang sama sekali? Bos Luo, semua orang bilang perusahaan kita, gajinya terlalu rendah. Sekarang semua mogok kerja. Ada yang bahkan berpindah tempat kerja ke perusahaan lain. Apa? Penjual ikan. Mengelola perusahaan, tidak seperti menjual ikan di pasar. Begitu sederhana. Kamu sebaiknya belajar lebih banyak lagi. Saya sarankan kamu untuk sekolah lebih lama dulu. Baru datang ke grup Yo jadi eksekutif. Selain itu, jangan terus-terusan bawa tas rusak yang kamu pakai jual ikan itu. Hahaha. Jangan khawatir. Kepemilikan sebenarnya dari grup Yo masih di tangan saya. Wakil presiden ini hanya gelar kosong saja. Tapi, selama Yo masih di tangan mereka, kami selalu memikul beban tuduhan pengkhianatan yang tercela. Kakak, maksudmu menculik Yo ke sini? Hibilian sudah kehilangan kontak. Tidak berguna. Kita harus melakukannya sendiri. Baik, saya akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Kalau benar-benar tidak bisa. Ya sudah. Bilian, kenapa kamu lagi minum sebanyak itu? Kamu tidak tahu kalau kamu hamil. Kamu tidak memikirkan diri sendiri. Kamu juga harus memikirkan anakmu, kan? Anak apa? Han Xiaojun sangat kasar padaku. Kenapa aku harus punya anak itu? Kamu membunuh anak itu. Kamu menggugurkannya. Dia bahkan tidak mau menikah denganku. Kenapa aku harus menyimpan anak itu? Menjadi ibu tunggal. Ceritakanlah, nasib Bilian ini. Kehidupan begitu pahit. Dulu ikut menjual ikan. Hidup miskin. Kemudian ikut Han Xiao. Han Xiao juga berutang. Lihat lagi, penjual ikan ini lagi kaya. Kau bilang apa ini sebenarnya? Kalau tidak, kita cepat-cepat pergi ramal nasib. Apa ini tentang Beilian yang mengganggu suaminya? Ah, kau omong apa sih? Gak mungkin bicara tentang anak perempuan sendiri. Di mana Bilian? Manis, kita jangan marah dulu. Selama gunung hijau masih ada, jangan takut kehabisan kayu bakar. Kamu masih muda. Nanti kalau ada yang cocok, yang kaya, ibu akan kenalkan untukmu. Uang, uang, uang. Kalian berdua hanya mengenal uang. Kalian anggap aku cuma alat untuk menghasilkan uang. Aku tahu semuanya. Ibu memperkenalkan kamu ke orang kaya. Bukankah itu untuk kebaikanmu? Tidak mengerti apa-apa. Minum, kamu minum saja. Yukawa, sekarang kamu sudah wakil presiden grup Yo. Selamat ya. Pastikan bekerja dengan baik ya. Tenang, pasti akan. Tidak kusangka, kita kali ini meraih kemenangan sebesar ini. Saya tidak berpikir begitu, dia baru saja memulai. Sekarang Yo Wuliang, masih presiden terbesar di grup Yo. Saya adalah wakil presidennya, karena di tubuh Yo ada saham yang ditinggalkan kakek. Dia harus memberi muka kepada para pemegang saham ini, dan juga kepada keluarganya. Jadi, karena saya duduk di posisi ini, tak terhindar dari perlakuan tidak adil. Tidak apa-apa. Musuh datang kita hadang, air datang kita bendung dengan tanah. Sekarang kami sudah menyusup ke dalam keluarga Yo. Percaya segera, kami akan mengambil alih grup Yo. Ayah, aku belum mau pulang dulu. Aku mau bermain di depan pintu sebentar. Pergi saja. Tai Dongsi.
Hanya memberinya keberuntungan. Keberuntungan sialan. Masih sama bodohnya seperti sebelumnya. Apa yang terjadi? Pergelangan kakimu terkilir. Kalau aku jadi dia. Segera ambil ini. Nona yang manja itu. Di bawah saja. Jangan berat. Biar saya lihat. Sakit tidak? Sepertinya tidak bisa berjalan lagi. Sakit tidak? Aku pergi ambil minyak bunga merah. Yukawa, jangan pergi. Status dan posisiku tak sepadan denganmu. Siapa bilang aku peduli soal status? Uang dan kedudukan. Tidak pernah jadi pilihanku. Itu bukan standar seorang pria. Ayah, tolong aku. Di mana Yoyo? Ini sepatu Yoyo. Di mana Yoyo? Kenapa kau ngajak aku ke sini? Sialan, di tanganku. Sekarang aku cuma punya satu jalan. Makanya aku terus nggak bisa nemuin dia. Aku bilang, Hibilian, kamu gila kali? Ya, kamu tahu apa akibatnya melawan ipar. Seperti apa konsekuensinya? Kamu bahkan bisa hilang tanpa jejak. Aku punya kartu as Yoyo. Mereka berani apa sama aku? Katakan saja. Kamu mau apa? Aku mau kamu menepati janji. Menikah denganku. Boleh, bukankah cuma menikah denganmu? Aku menikah dengan siapa saja sama saja. Aku juga mau setengah saham dari grup Yo. Jangan terlalu serakah. Setengah saham grup Yo, nilainya ratusan miliar. Bagaimana mungkin Kaipan memberikannya padamu? Jangan lupa, saham-saham itu kamu tipu dari mereka. Kalau kamu tidak puas, ini syarat kedua dari saya. Aku akan mengembalikan Yoyo kepada Luo Yuchuan. Dan juga mengatakan semuanya tentang kalian. Kau gila apa? Coba pukul aku. Aku gila. Kusangka kau yang gila. Tidak bisa. Sekarang belum saatnya untuk berkonflik. Kalau tidak, akibatnya akan sangat buruk. Maaf, sayang. Barusan aku terlalu terbawa emosi. Aku minta maaf padamu. Bukannya aku khawatir padamu. Aku takut kamu celaka. Kalau sampai kamu benar-benar mengalami masalah, bahkan aku pun tidak bisa melindungimu. Keluarga kalian, mungkin akan punah. Punah. Han Xiaojun, aku beritahu kamu. Setelah memanah, tidak ada panah kembali. Syaratku sudah aku jelaskan. Sudah cukup jelas. Kata-kata manis kamu. Aku sudah cukup sering dengar. Kembalilah beritahu You Liang. Berikan yang menjadi hak aku. Aku menunggu jawabanmu. Kakak ipar. Di mana Bilian Yoyo, wanita sialan itu memegang. Bilian sekarang, mungkin kehilangan kendali. Apa? Yoyo hilang. Kalian ngapain sih? Bahkan anak saja tidak bisa dijaga. Ayah, kami juga tidak ingin begitu. Kami benar-benar bukan sengaja. Kamu. Ayah. Yoyo adalah masa depan keluarga Yo. Dia penerus grup Yo. Jika terjadi sesuatu yang buruk,
Bagaimana aku bisa memberi penjelasan kepada keluarga Yo? Tugas leluhur sudah disampaikan. Masih duduk diam saja, segera cari. Iya. Yo. Kamu di mana? Kamu bilang, kita harus melapor ke polisi tidak? Aku rasa sebaiknya tidak, agar mereka tidak melakukan tindakan yang berlebihan. Mereka menculik Yo, pasti ingin mendapatkan sesuatu. Kita harus tenang. Tunggu mereka menghubungi kita. Bagaimana kalau ini ulah Yo Wuliang? Yo adalah miliknya, hambatan terbesar. Untuk menguasai penuh grup Yo adalah dengan membunuh Yo. Dia bisa mewarisi saham yang ditinggalkan oleh paman dan menjadi pemenang terakhir. Kalau benar itu Yo Wuliang, kalau dia berani menyentuh Yo, aku hancurkan tubuhnya berkeping-keping. Sudahlah, kamu juga jangan marah dulu. Kalau Yo benar-benar terjadi sesuatu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Kamu memang sangat mencintai Yo, tapi kalian bahkan tidak punya hubungan darah. Sekalipun, meskipun tidak ada hubungan darah, tapi dalam hati saya, dia adalah anak saya, ada seperti keluarga. Tolong. Lari. Hibe Ilian, apa yang terjadi padanya? Lari. Lanjutkan lari. Jangan datang ke sini. Kamu mau kemana? Jangan datang ke sini. Lari, terus lari. Siapa itu? Di bawah sinar matahari, mengintimidasi wanita. Apa kau tidak tahu malu, brengsek kecil? Kami ini orang dari Jiu Siatang, mau cari mati ya? Lepaskan aku sekarang juga. Aku tidak peduli kau dari mana. Jangan sok jago padaku. Saya sudah lapor polisi. Saya merekam semuanya. Kalau kamu berani ganggu orang Jiu Siatang kami, kamu selesai. Tunggu saja aku. Yu Chuan, kamu baik-baik saja, tidak apa-apa. Hi Bilian, mengapa mereka mengejar kamu? Hi Bilian, kamu sekarang di mana? Ada apa? Han Xiao. Kangen aku lagi. Aku ingin bertemu denganmu. Ayo kita menikah sekarang. Jangan coba-coba menipu aku. Kalau kamu tidak memenuhi aku. Syarat kedua. Aku tidak akan menikah denganmu. Nanti. Aku akan memiliki setengah saham di grup Yo. Yang lebih berharga daripada nilai dirimu. Nanti kita akan menyesuaikan status keluarga. Hahaha. Kamu benar-benar main api sendiri. Cepat beritahu Yo Wuliang. Kalau dia tidak setuju, aku akan memberitahu semuanya tentang urusan kalian ke Luo Yuchuan. Dia sekarang sedang sangat cemas. Mencari Yo. Dengar tidak? Hi Bilian. Kamu akan mati dengan sangat buruk. Mereka dari tangga Jiu Xiao. Mereka terus memaksa aku, bahkan memaksa aku bercerai darimu. Jika saya tidak setuju, maka dia akan membalas dendam padaku. Kita sudah bercerai. Dan dia sudah mendapatkanmu. Kenapa masih harus menyakitimu? Bukankah aku yang mengajukan permintaan yang terlalu berlebihan? Mereka tidak setuju. Sekarang ini, hanya bisa mengikuti saya dan memburu saya dengan keras. Dan itu Han Xiao. Dia sama sekali bukan manusia. Setelah mendapatkan tubuhku, tak lama sudah bosan. Lalu apalagi mau menikahi aku? Yu Chuan, kasihan banget. Kamu urus dulu urusan keluargamu. Aku akan pergi. Xiao Luan. Yu Chuan. Jangan pergi. Kalau kamu pergi, aku harus bagaimana? Hi Bilian, aku sudah tidak membencimu lagi. Jagalah dirimu baik-baik. Semua kesalahan ini sepenuhnya salahku. Kalau kalian tidak menolongku, bagaimana aku bisa melawan seluruh Jiu Siatang ini? Kita sudah bercerai. Apakah aku masih harus bertanggung jawab padamu? Nona Yo, tolonglah aku. Kalian tolong aku. Yu Chuan, Tamagawa. Bagaimanapun, mereka adalah pasangan. Kalau tidak, lebih baik kamu tolong dia. Xiao Luan, kamu tidak tahu. Lihat dia sekarang begitu malang. Bangunlah. Aku bisa melindungimu. Semua karena muka kecil Luan. Terima kasih banyak, Nona Yo. Terima kasih. Ayo pergi. Luo Yuchuan benar-benar beruntung. Kalau jadi nyonya muda di sini, juga tidak kalah dibanding menikah dengan Han Xiao. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Tamagawa. Hi Beilian. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Tanyakan saja. Kamu tahu tentang hilangnya Yo? Aku tidak tahu. Kapan terjadinya? Baru-baru ini. Tidak pernah dengar. Tidak ada.
Kamu terus berada di dekat Han Xiao. Tidak ada petunjuk sama sekali. Han Xiao tidak pernah menjadikan aku sebagian dari dirinya. Mereka hanya memanfaatkan aku saja. Bagaimana bisa mereka memberitahuku tentang hal ini? Tamagawa. Kamu ngapain? Sebelumnya aku sudah melakukan banyak kesalahan. Semua itu karena terpaksa. Sudah terpisah begitu lama. Aku tahu yang paling aku cintai tetap kamu. Tamagawa. Hibilian, kamu harus jaga batasan. Tamagawa. Kita mulai ulang. Tamagawa. Kita mulai ulang. Xiao Luan, berharga seperti Nona Yao, yang sangat berharga, membawa beban pernikahan antar keluarga. Di masa depan, pasti akan menikah dengan putra bangsawan dari salah satu konglomerat. Mengapa harus membuang waktu pada anak kecil miskin penjual ikan sepertimu, yang sia-sia saja? Kamu tetap tidak akan bahagia, meskipun bersama. Tutup mulutmu. Ibilian, aku sudah memperingatkanmu. Nama Xiao Luan tidak pantas kau sebut. Urusan kita berdua, tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang juga pergi dari sini. Aku tidak akan bicara lagi. Aku tidak berani lagi, seperti aku yang lemah ini. Kalau kalian tidak mau menampungku, kemana aku harus pergi? Baiklah, biarkan dia tinggal di sini dulu. Nanti kita bicarakan setelah masalah ini selesai. Xiao Luan, kamu terlalu baik hati. Tidak ada yang lebih mengerti daripada aku. Dia seperti apa orangnya? Apakah Yao sudah ditemukan? Ayah. Belum. Segera tempelkan pengumuman pencarian orang. Siapa yang memberikan petunjuk penting, akan diberi hadiah besar. Aku mengerti. Hadiah uang yang besar. Orang-orang kaya ini. Benar-benar ukuran besar ya. Yukawa, kamu harus membantu aku dengan ini. Tolong ya. Shujiu, kau jangan khawatir. Ayah, Tuan. Bukankah aku di sini? Aku akan bantu kalian mencari bersama. Apa? Kamu telah menculik Yoyo. Keberanianmu juga terlalu besar. Ini kan kejahatan. Kamu gak ngerti apa-apa. Sekarang aku cuma pegang. Hanya satu kartu pun gak punya. Aku gak bisa begitu saja. Ditinggalkan oleh Luo Yuchuan dan Han. Semua sudah putuskah? Penjual ikan itu. Kapan meninggalkanmu? Jelas kita yang meninggalkannya. Bukankah Han Xiao itu sudah bermusuhan denganmu? Kenapa kamu tidak memeluk kakinya? Kamu masih pergi menyandera Yoyo. Ini benar-benar membahayakan dirimu sendiri. Kalian gak ngerti apa-apa. Ini namanya mundur untuk maju. Mundur untuk maju. Apa sih arti mundur untuk maju? Sekarang Yao Zhanggang mengeluarkan hadiah besar. Aku pura-pura menyelamatkan Zhou Zhou, lalu menyerahkannya padanya. Dengan begitu kita bisa mendapatkan uang yang banyak. Haha. Aku bilang anak perempuanku pintar, kan? Dia tidak akan melakukan hal bodoh. Kamu menculik Zhou Zhou. Apakah Zhou Zhou tidak akan mengenali kamu? Percayalah padaku. Saat pergi mereka semua memakai syal. Siapa yang bisa mengenali aku? Kalau Han Xiao mengkhianatimu, apa yang harus aku lakukan? Asalkan aku mendapatkan uang ini, aku akan langsung kabur. Siapa Han Xiao dan Luo Yuchuan? Aku sudah tidak mau lagi. Tetap saja anak gadisku. Bajingan, apa yang dia lakukan sih? Bagaimana bisa di tangannya? Yo kalau tidak mati. Aku tidak akan tenang sehari pun. Di tangan Hibilian. Bukankah dia sama seperti kita yang ada di tangan kita? Omong kosong, perempuan brengsek itu sudah berurusan dengan Xiao Jun. Menurutmu, dia masih akan berpihak pada kita? Benar juga. Apa katanya? Pasti ada syaratnya, kan? Dia meminta separuh saham grup Yo. Apa? Mengambil alih grup Yo, separuh sahamnya. Kurasa dia sudah bosan hidup. Perempuan sialan ini. Tamagawa. Kapan kita menikah? Sekarang Yoyo tidak bisa ditemukan. Aku sama sekali tidak punya pikiran untuk memikirkan hal ini. Kamu tenang saja. Ayah sudah menggerakkan seluruh kekuatan untuk mencari Yo. Pasti bisa ditemukan. Terima kasih, Xiao Luan. Hibilian, sekarang kamu sudah bercerai dengan Yuchuan. Apakah masih pantas kamu berkeliaran di sini? Ah iya. Bukankah itu Jiu Xiaotang terus mengejarku? Kalau kalian saja tidak mau menampungku, aku harus bagaimana? Yuchuan, mari kita bawa dia ke luar negeri. Terus seperti ini juga bukan jalan keluar. Ah tidak, nanti saat yang tepat. Aku akan pergi, dan aku sekarang di sini. Juga tidak mengganggu kalian. Kalian lanjutkan saja, lanjutkan.
Hitungannya tidak benar ya? Bagaimana bisa, Pak Luo? Saya sudah periksa berulang kali. Apakah kamu tahu bahwa memasukkan laporan keuangan adalah ilegal? Kepala Luo. Ada apa sehingga CEO Luo sangat marah? Apa yang membuatnya sangat marah? Yo Wuliang, kelompok Yo saat ini melanggar berbagai aturan industri. Masih punya garis batas moral gak? Garis batas moral. Lu si penjual ikan bau, ngomong sendiri kayak bunga teratai putih. Bersaing di pasar itu kayak medan perang. Kalau aku gak nyakitin orang, orang lain pasti akan nyakitin aku. Nah, kuda tak makan rumput di malam hari tidak gemuk. Manusia tanpa kekayaan besar tidak menjadi kaya. Itu logis. Apakah kamu mengerti? Saya penjual ikan, tapi saya berjualan dengan hati nurani. Hahaha. Hati nurani, itulah caramu. Hanya menjual ikan busukmu saja. Kamu tahu kan? Berapa besar bisnis grup Yo Wuliang? Aku benar-benar tidak menyangka. Sekarang kamu begitu keji. Kalau kamu mampu, lakukan saja. Kalau nggak bisa, pergi aja dari sini. Maaf, Presiden Luo, kamu punya kartu truf. Yo Wuliang, apakah Yo-Yo ada di tempatmu? Tidak bisa menemukan Yo-Yo. Salahkan aku saja. Yo-Yo ah, kamu di mana? Kakek Yo. Maaf ya. Yu Chuan. Sudah malam begini belum tidur. Bukankah kamu sedang perjalanan dinas? Yu Chuan, kamu rindu aku, kan? Ingin. Mau apa sih? Di sini. Ini. Aku sangat ingin. Serius. Tamagawa, ayo Tamagawa. Tamagawa. Hi Bilian. Hi Bilian, kamu sedang apa? Kita sudah bercerai. Kenapa kamu melakukan ini? Tapi Tamagawa. Aku mencintaimu. Sepanjang hidupku, yang paling kucintai hanyalah kamu. Aku sudah punya pacar. Di hati aku sudah ada orang lain. Kalian sama sekali tidak cocok. Dia adalah putri bangsawan yang sangat tinggi. Lalu kamu cuma anak miskin. Kalian hanya sekadar iseng. Akan bosan dengan cepat. Bukan begitu. Aku tidak pernah merasa diriku rendah. Hanya orang sepertimu, yang membagi semua orang, menjadi kelas atas dan bawah. Jangan bodoh. Kita semua adalah pion orang kaya. Han Xiao memanfaatkan aku untuk keuntungan. Dan keluarga Yo memanfaatkanmu untuk mengendalikan Yo-Yo. Kalau dia tidak terlalu bergantung padamu, kau tidak ada artinya sama sekali. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tunggu sampai mereka dan Yo-Yo menjalin perasaan. Mereka akan menendangmu keluar begitu saja. Bukankah kamu masih belum mengerti? Jangan sebut nama Yo-Yo. Sekarang aku bahkan tidak tahu di mana dia. Kalau aku bisa menemukannya, aku bersedia membayar harga berapapun. Bahkan kalau harus kembali menjual ikan, aku tidak peduli. Mungkin Yo-Yo adalah anak dan ayah keluarga Yo yang diculik. Apa maksudmu? Pikirkan baik-baik. Yo-Yo bukan hanya harta dari grup Yo saja. Begitu luar biasa. Jika Yo-Yo tidak ada, siapa penerusnya? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Keluarga Yo juga ada. Di antara mereka yang mendapatkan manfaat. Hi Bilian, kenapa kau menganggap semua orang begitu jahat? Paman Yo dan Xiao Luan mereka tidak kekurangan uang. Jangan gabungkan dia denganmu. Dalam satu pembicaraan, keserakahan manusia tidak ada batasnya. Siapa yang tidak ingin uang banyak? Ibilian, aku peringatkan kamu, aku sekarang menampungmu, hanya karena mempertimbangkan muka Xiao Luan. Kalau kamu terus bikin masalah, aku pasti akan mengusirmu keluar. Paman Yo dan Xiao Luan adalah orang baik, mereka juga tidak akan menculik Yo-Yo. Penjual ikan bau. Orang yang tak berguna. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan aku. Aku takut. Tolong, lepaskan aku. Diam. Bajingan liar.
Aku akan membiarkanmu pergi. Gimana gampang begitu? Aduh, jangan sentuh rambutku. Saya bilang, Yo Wuliang, kamu itu benar-benar menjalankan perusahaan, atau cuma bagian dari geng hitam? Jangan buang waktu dengan omong kosong. Kamu mau tanda tangan atau tidak? Kalau tidak mau tanda tangan, aku akan habisi kamu secara brutal. Harga tawaranmu 30% lebih mahal dari yang lain. Bagaimana aku bisa tanda tangan sama kamu, bro? 30%. Sialan. Tanda tangan atau tidak? Cukup. Minggir. Penjual ikan bau. Kamu sialan datang lagi. Yo Wuliang, kalau kamu melakukan ini, akan menghancurkan grup Yo. Nanti siapa yang berani bekerja sama dengan kita? Aku adalah grup Yo, pemegang saham terbesar. Bagaimana aku melakukan ini? Bukan urusanmu lagi. Aku tahu kamu adalah pemegang saham terbesar, tapi kamu cuma memegang 40% saham. Kami bersama-sama memiliki 60%. Kalau kamu terus berbuat macam-macam, aku akan buat kamu keluar dari Yo. Baiklah, kalian semua. Busuk penjual ikan, kamu benar-benar berani. Apakah paling baik-baik saja? Tidak apa-apa, Pak Luo. Kontrak ini. Kita berdua yang tanda tangan. Terima kasih. Silakan, Pak Lin. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pak Lin, maafkan saya kali ini. Perusahaan Anda mengalami kerugian besar. Saya akan mengganti kerugian tersebut 2 kali lipat. Tidak apa-apa, Bos Luo. Kita pasti akan menandatangani kontrak ini. Terima kasih. Ini wajah Anda. Tidak apa-apa. Hanya saja kamu datang lebih awal, Bos Luo. Kalau datang 2 menit lagi, akan terlambat. Dia adalah Yo Wuliang dari kubu tua. Dasar, berani-beraninya memukul aku. Selamat tinggal. Kalau beruntung, kita akan bertemu lagi. Pergilah kembali. Halo, Hibilian, Tamagawa. Ada masalah di rumah. Masalah apa? Kamu akan tahu saat pulang. Aku mengerti. Kantor agen properti. Iya, aku mau jual rumah. Villa tunggal ya. Paman Yo. Kenapa kamu mau jual rumah? Bukankah rumah ini untuk aku dan Xiao Luan sebagai rumah baru? Rumah baru apaan sih? Masih punya muka buat balik sini. Ya kamu. Aku kenapa? Benar-benar orang itu sulit ditebak hatinya. Luo Yuchuan. Kamu benar-benar serigala berbulu domba. Menurutku kamu sudah memberikan kontribusi pada keluarga Yo kami dengan niat baik mendukungmu dan bahkan mempertemukanmu dengan Xiao Luan. Tapi kamu malah memanfaatkan saat kami tidak ada untuk melakukan hal itu. Bahkan dengan mantan istrimu. Bercampur aduk bersama. Paman Yo, bukan seperti yang kau pikirkan. Kau masih tidak mau mengaku. Ponselku dan kamera di sini terhubung langsung. Aku semua bisa melihat dengan jelas. Lalu bagaimana? Tiba-tiba kameranya rusak. Tidak bisa melihat apa-apa lagi. Bukankah itu ulah kalian juga? Takut kami tahu. Maka kameranya ditutup. Tak tahu malu. Paman Yo, pada hari itu aku benar-benar mabuk berat. Aku bahkan lupa semuanya. Aku mengira dia adalah Xiao Luan. Saat aku sadar, aku menyadari itu bukan Xiao Luan. Alasan? Alasan. Semua cuma alasan brengsek. Kalau aku memang berniat selingkuh, saya sudah menutupinya dari awal. Kenapa saya harus menutupinya di tengah jalan? Bukankah itu malah membuatnya semakin jelas? Saat itu kalian semua sedang mabuk. Bergelora nafsu. Siapa yang peduli dengan hal lain? Jangan buang waktu bicara dengan mereka. Untung saja rumah ini belum ditulis atas namamu. Cepat pergi dari sini. Aku tidak mau melihat kalian lagi. Baik, pergi. Tuan tua. Dan kamu juga, bukan seperti yang kamu pikirkan. Mantan istri yang suka makan dan minum gratis. Ciwan, dengan aku. Kamu juga pergi dari sini. Pergi, 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 pergi dari sini. Luo Yuchuan sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Yo. Benar-benar berpisah. Ini memberi saya kesempatan. Kalau begitu, tidak berharap lagi dengan Han Xiao. Lebih baik sambung kembali hubungan dengan Yuchuan. Yuchuan. Yuchuan, jangan pergi. Ada apa? Aku tahu di mana Yo-Yo. Ayah. Ayah, di mana? Cepat tolong aku. Yo-Yo, apakah ini ayah? Yo-Yo. Ayah. Yo-Yo, kamu baik-baik saja. Ibilian, kamu sudah gila. Aku sudah gila.
Luo Yuchuan, aku membawamu ke sini, bukan untuk bernostalgia, kan? Kalau begitu, bagaimana kau bisa melakukan hal besar? Yo-Yo adalah kartu, yang sangat penting. Dengan dia di tangan kita. Maka di grup Yo, dalam rebutan kepentingan, kamu bisa menguasai keadaan. Seorang pria harus selalu menempatkan karir di urutan utama. Apa maksudmu? Kamu ingin aku memanfaatkan Yo-Yo untuk mendapatkan uang? Apakah kamu punya pilihan lain? Keluarga Yo dan putrinya sudah meninggalkanmu. Kamu sudah tidak punya pelindung lagi. Kelompok Yo Wuliang, sampai ingin memakanmu hidup-hidup. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Kamu benar-benar sudah gila. Ayo kita pergi. Luo Yuchuan, uang adalah segalanya. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana cara menghasilkan uang banyak? Sangat mudah. Di grup Yo, masih banyak Yo Yonggang. Para pendiri yang setia. Mereka lebih percaya pada kata-kata anak-anak. Biarkan Yo-Yo. Yo-Yo membuat Yo Wuliang mencuri informasi grup dan mengungkapkan semuanya secara rinci. Ini pasti akan mendapatkan banyak simpati dan membuat Yo Wuliang hancur dan kehilangan nama baik. Tanpa tempat berdiri di dalam grup. Memang pantas menjadi mantan. Wanita milik Han Xiao memang cocok dengan bau busukku. Benar. Inilah masyarakat yang menganggap uang segalanya untuk mencapai tujuan. Bukankah itu cuma menculik anak kecil? Jika terpaksa. Bahkan orang tua sendiri. Semua harus diikat, kan? Kalian kok datang? Dasar bajingan, kamu memang suka meremehkan orang. Kamu tidak punya niat baik. Apa kami akan diam saja? Gerak-gerikmu sudah lama. Ada dalam pengawasan kami. Kakak perempuan besar. Dengarkan penjelasanku, kami sependapat. Nah, Yo-Yo ada di tanganku. Bukankah itu sama saja dengan berada di tangan kita? Aku pasti akan mengajar Yo-Yo dengan baik. Cuci otaknya. Biar dia dengar kata-kataku. Apa yang baru saja kamu katakan? Kami semua mendengarnya. Kamu ingin memanfaatkan Yo-Yo, leher kakak ipar KA. Merusak reputasi kakak ipar. Kalau kamu masih mau menyangkal di sini, apakah menarik? Aku tidak punya. Kakak ipar. Aku benar-benar tidak punya. Sungguh ramai sekali. Paman Yo, Xiao Luan. Yu Chuan, bukankah kamu sudah berpisah dengan mereka? Hi Bilian, dengan kepribadianmu, aku sangat mengerti kamu. Aku suruh Pak Yo dan Xiao Luan pergi dinas luar, memberimu kesempatan untuk menggoda aku. Menciptakan konflik. Tak disangka kamu sendiri yang jatuh ke lubang. Kau benar-benar membawaku untuk bertemu Yo-Yo. Yukawa, kau memfitnah aku. Orang itu kau culik. Kau masih punya muka menyalahkan orang lain. Berani kau pukul aku? Yo Xiaoluan, yang pukul adalah kau, rekan polisi. Terima kasih atas petunjuk yang kau berikan. Halo, kamu terlibat dalam kasus penculikan. Tolong ikut kami. Pak Polisi, tolong dengarkan penjelasanku. Pak Polisi, Yu Chuan, tolong bantu aku bicara sebentar. Yo, lebih baik datang ke paman saja. Paman benar-benar tulus baik padamu. Tidak, kamu orang jahat. Luo Yu Chuan, salahkan kamu yang di belakang, membicarakan aku buruk. Kamu orang luar. Kenapa selalu mengurusi urusan keluarga Yoku? Tidak. Yu Chuan bukan orang asing. Dia sudah bertunangan dengan Xiao Luan. Aki Yo. Aku tidak kalah dengannya. Kamu tahu sebelumnya, dia melakukan apa? Penjual ikan bau. Pahlawan tak peduli asal-usul, meskipun kamu sudah kuliah. Lalu apa kalau sudah berpendidikan tinggi? Kamu tetap saja bajingan. Cukup. Jangan asal ngomong. Kalau sudah saling pecah belah. Kita lihat saja nanti. Kepala Luo, membuat orang terkejut. Proyek ini harus diulang. Siapa yang akan melakukannya? Luo Song. Siapa yang mampu? Dia yang melakukannya. Cari Xiao Dong. Xiao Dong sudah keluar dari perusahaan. Xiao Lin. Xiao Lin juga sudah keluar. Cari Xiao Li. Xiao Li juga sudah resign. Bukan. 3 orang bisnis terkuat. Semua sudah resign. Mereka diberi gaji tahunan yang lebih tinggi. Orang akan mencari yang lebih baik. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kan? Pergi ke perusahaan mana? Grup Wuliang. Oh Wuliang. Iya. Kamu terkejut ya? Tuan Yo. Presiden Luoda, bukankah kamu selalu ingin aku meninggalkan grup Yo? Aku akan meninggalkannya dengan tuntas. Yo Wuliang, kau bisa pergi. Lalu kenapa semua tulang punggungnya kau gali habis? Apa kau tidak punya rasa malu? Aku memang tidak malu. Kau penjual ikan busuk. Mencuri lukisan awan ribuan mil milikku. Bahkan menculik keponakanku. Berubah seketika, menjadi wakil presiden. Di perusahaan kelas 1, kau masih belum puas, masih terus menggangguku. Apa aku punya muka seburuk itu? Yo Wuliang. Yukawa, kamu kenapa? Kamu marah ya? Tidak. Oh iya. Pernikahan kita, kapan akan diadakan?
Xiao Luan. Aku rasa tanggal pernikahan kita mungkin harus ditunda. Kenapa? Bajingan Yo Wuliang, belakangan ini banyak menjual saham grup Yo. Mengakibatkan pasar saham jatuh tajam. Kita mengalami kerugian besar. Yo Wuliang ini mau ngapain sih? Dan dia juga nggak tahu kapan dia buka. Sebuah grup perusahaan bernama Wuliang. Dia merekrut semua orang inti kita. Semua dia tarik ke sana. Dia gila kali ya. Sekarang yang paling menakutkan adalah, dia sangat mengenal kita. Semua proyek yang dia kerjakan selalu berlawanan dengan kita. Dia sudah menjadi musuh bebuyutan kita. Dan dengan bajingan ini, perpecahan pasti terjadi suatu saat. Semua uangku adalah untuk membeli kembali saham grup Yo. Aku pasti akan terus melanjutkan dengan dia. Baik. Kobayashi. Paman Yo, ayah. Tenang saja, apapun kesulitan yang dihadapi, aku selalu akan mendukungmu. Terima kasih, ayah. Terima kasih, Paman Yo. Selamat siang, CEO Luo. Terima kasih atas kerja keras semuanya. Silakan semuanya sibuk bekerja. Baik. Kerja. Tamagawa, sekarang perusahaan sepenuhnya bergantung padamu. Bukan kita yang mengakuisisi mereka, maka mereka yang akan mengakuisisi kita. Kamu harus berjuang keras ya. Sayang, percayalah padaku. Tak kusangka, aku Yo Wuliang, ternyata sampai harus berurusan dengan penjual ikan bau, seperti itu. Kalau soal jual ikan, aku memang kalah dia. Tapi soal perang bisnis, dia jelas kalah aku. Wuliang, jangan terlalu optimis. Lihat laporan terbaru. Harga saham grup Yo kembali naik lagi. Prospek pasar juga cukup menjanjikan. Dengar-dengar si pedagang ikan bau itu, agar menjaga harga saham, menjual rumah pengantin mereka, sampai menunda pernikahan dengan Xiao Luan. Itu. Bisa dibilang mereka sudah mengerahkan segala usaha. Ini baru tembakan pertama. Aku tahu kelemahan grup Yo. Dengan sangat jelas. Kalau mau membunuh mereka. Seperti mencubit seekor semut, sangat mudah. Kakak ipar. Ini adalah ponsel baru dari grup Yo, yang baru saja diluncurkan. Tidak kusangka. Kami sudah merekrut semua talenta terbaik dari grup Yo. Mereka masih bisa mengembangkan produk sehebat ini. Orang jual ikan bau ini. Memang tidak bisa diremehkan. Xiao Liang, jangan terburu-buru. Pertunjukan seru. Masih ada di depan. Ponsel mereka masih turun harga. Jelas ingin menghancurkan kita. Yu Chuan, kamu jangan marah dulu. Xiao Luan, informasikan ke pabrik. Tambahkan pesanan sebanyak 7 juta unit. Turunkan harga per unit sebesar 100 yuan. Sial, penjual ikan bau ini benar nekat. Gaduhkan 700 juta yuan untuk bertaruh. Kami di berbagai bidang, berlaga melawan grup Yo. Jika tidak ada yang salah, 7 miliar ini seharusnya adalah harta terakhir mereka. Jumlah uang di rekening kita masih berapa? 5 miliar. Ini adalah pertarungan yang menyangkut hidup dan mati. Pinjam 2 miliar dari bank. Aku harus bertarung mati-matian dengannya. Lalu, berapa harga ponsel model terbaru? Lebih murah 100 yuan dari mereka. Kali ini, kita akan benar-benar menyingkirkan grup Yo. Akan menghancurkan si penjajah ikan itu ke dalam neraka. Dan dia tidak akan bangkit lagi selama-lamanya. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bagaimana penjualannya? Memicu kehebohan di beberapa kota. Hampir habis terjual. Jangan terlalu senang dulu. Kami ini sedang membuat rencana menghancurkan grup Yo dengan penjualan yang merugikan sendiri. Di mana ponsel grup Yo? Model terbaru dari grup Yo ditunda. Halo Wuliang. Selamat ya. Ternyata kamu sudah tahu dari dulu. Aku memata-matimu. Haha. Iya, aku sudah tahu sejak lama. Pak Yo, saya dan Yu Chuan adalah penggemar setia Anda. Dan sudah mengoleksi banyak sekali. Hahaha. Terima kasih atas kerja keras Anda kali ini. Aduh.
Alat pendeteksi mereka sudah menemukan. Apakah grup Yo, pesanan yang dibuat ke pabrik, juga palsu? Benar. Kita tertipu. Lu Yuchuan sama sekali tidak membuat pesanan ke pabrik. Teleponnya juga palsu. Xiaolan Luan, beritahu pabrik. Tambahkan pesanan 7 juta unit. Turunkan harga per unit sebesar 100 yuan. Kau maksud? Lu Yuchuan sedang berbicara dengan alat monitoring, pura-pura menelepon. Benar. Kita tertipu. Setiap kali kami menjual satu ponsel, kami rugi beberapa ratus yuan. Yang paling mengerikan adalah... Apa itu? Ponsel kami seharusnya sudah dibeli oleh grup Yo. Mereka membeli ponsel kami dengan harga yang sangat rendah. Lalu dijual lagi ke luar negeri. Mereka menghasilkan banyak uang dari situ. Aku benar-benar kena tipu oleh mereka. Hahaha. Kamu yakin melihat Yoyo di kawasan kumuh? Iya, yakin, yakin. Mereka memanggilku binatang lebih rendah dari hewan. Sekarang sayap mereka sudah kuat. Tidak lagi membutuhkan Yoyo. Bukankah sudah dilempar ke daerah kumuh? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mulai dari anak-anak. Bersihkan satu persatu. Pergi. Di sini juga tidak ada orang, kan? Bapak angkat, kamu tidak mati. Ah, ada hantu. Bapak angkat. Bapak angkat, jangan mendekat. Bapak angkat. Aku sudah kehilangan semuanya, Bapak angkat. Bapak angkat. Aku tahu aku salah. Bapak angkat. Paman Yo. Ayah. Kamu baik-baik saja. Ku baik-baik saja. Leluhur kedua, dia bagaimana? Dia mungkin mengira aku adalah kakekmu. Sampai jadi seperti ini. Juga bisa dibilang keberuntungan. Hei. Ada apa? Lukisan kabut dan awan hilang. Apa? Sudah berapa kali aku bilang sama kalian, lukisan ini milikku. Santai, santai, lihat dengan teliti. Pergi sana, ini jelas milikku. Han Xiaojun. Jangan berani-beraninya padaku. Kami sudah melapor polisi. Kalian telah merusak hidupku. Lukisan ini juga jangan harap bisa didapatkan. Kau mau melakukan apa? Hahaha. Lukisan terkenal bernilai ratusan miliar. Hancur di tangan. Mungkin aku bisa dikenang sepanjang masa. Itu bukan dikenang sepanjang masa. Itu disebut tercela sepanjang masa. Aku tidak peduli. Aku memang mau menghancurkannya. Takut. Aku cuma mau lihat betapa sakit hati kalian. Busuk penjual ikan. Beraninya kau. Aku sudah bukan seperti dulu. Membiarkan orang menindas penjual ikan itu. Seharusnya sudah kubasmi kamu waktu itu. Sudah terlambat untuk berkata apapun. Alasan kamu sampai ke nasib seperti ini. Semua karena kesalahanmu sendiri. Dasar. Yu. Kamu sekarang berhutang padaku. Sebuah pesta pernikahan yang meriah.